Bab 1397. Rick, kamu adalah saudaraku, jadi aku akan mengampuni kamu dan Igun kali ini. Ini peringatan terakhirmu. Jika terjadi lagi, tidak akan ada ampun untukmu, Patrick berkata dengan dingin. Terima kasih, Patrick. Itu tidak akan terjadi lagi. Rick dan Igun berdiri lega, merasa seolah-olah mereka nyaris lolos dari kematian. Juga, kamu punya waktu 3 hari. Dalam waktu 3 hari, kamu akan menyerahkan salah satu perusahaan farmasi kepada Owen. Patrick melanjutkan dengan tegas. Ya, Igun tidak berani lagi melanggar perintah Patrick. Semua tamu di sekitar mereka mengamati situasinya. Mereka datang ke rumah Patrick untuk ulang tahunnya, hanya untuk menemukan diri mereka sendiri menyaksikan konflik internal keluarga Scamell terungkap, dan mereka semua terhibur karenanya. Baiklah, ayo kita duduk, Patrick mengumumkan. Para tamu pulih dari keterkejutan awal, dan aula kembali dipenuhi tawa setelah mereka mulai duduk. Waktu berlalu dan pesta segera berakhir. Para tamu mulai pergi dan Patrick memerintahkan beberapa pelayannya untuk membersihkan. Sementara Patrick membawa Owen dan yang lainnya kembali ke halaman belakang. Di ruang tamu, Damian menepuk pundak Owen dan berkata, "Ini semua berkat kamu, Owen. Jika kamu tidak menyembuhkanku, Igun akan mendapatkan apa yang diinginkannya hari ini. Kita akan menjadi satu keluarga dan yang kulakukan hanyalah tugasku. Jangan berterima kasih kepadaku." Owen pun tersenyum. Patrick berjalan mendekat. Owen, kamu mungkin tidak terlalu kuat sebagai praktisi bela diri, tapi kamu adalah pemuda yang cerdas. Setelah kamu mengambil alih perusahaan farmasi, kelolalah dengan baik. Aku menaruh harapan besar kepadamu. Jangan mengecewakanku, Patrick pun berkata. Karena Owen pernah melawan penjaga keluarga Scamell, baik Patrick maupun Damian berasumsi bahwa Owen berada dalam kondisi awal alam Ghana. Dan karena itu mereka selalu berpikir bahwa Owen bukanlah tandingan wanita secantik Teresa. Namun Owen menyelamatkan nyawa Damian, dan akhirnya mengandalkan indera tajamnya untuk mengambil sepotong batu giok 4 warna dan Imperial Purple dan bermain-main dengan Lily dalam prosesnya. Itu semua membuktikan betapa berbakatnya Owen. Untuk pertama kalinya, Patrick akhirnya mulai melihat potensi dalam diri Owen dan mulai mengakui bahwa Owen sebagai calon cucu ikannya. Jangan khawatir, Tuan Patrick, saya tidak akan mengecewakan Anda. Owen pun tersenyum. Owen tahu bahwa Patrick langsung mengambil kesimpulan bahwa Owen lemah sebagai seorang praktisi bela diri, tapi karena itu tidak terlalu penting, Owen pun tidak mau repot-repot menjelaskannya sendiri. Bab 1398. Ngomong-ngomong, Tuan Patrick, saya perlu berbicara dengan Anda tentang kerjasama kontrak antara grup Pora dengan keluarga Scamell, potong Owen. Karena keluarga Scamell setuju untuk menjual salah satu perusahaan farmasi mereka kepadanya, Owen akan dapat mendirikan cabang untuk grup Pora di wilayah selatan. Dan Owen harus mulai memproduksi pil alkimia sesegera mungkin. Karena untuk memproduksi pil alkimia membutuhkan pasokan jamu dan bahan mentah dalam jumlah besar. Keluarga Swanto tidak akan mampu memenuhi permintaan tersebut. Oleh karena itu, Owen berencana untuk mencapai kesepakatan dengan keluarga Scamell juga. Dengan keluarga Swanto dan keluarga Scamell sebagai pemasoknya, grup Pora akan memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk pengembangan di masa depan. Lanjutkan apa yang kamu perlukan, Patrick bertanya. Saya membutuhkan Panax yang telah berumur sekitar 2 hingga 300 tahun, serta beberapa yang telah tumbuh selama lebih dari 500 tahun, serta daftar panjang tumbuhan lainnya juga. Semakin banyak semakin baik, jawab Owen. Apa? Kenapa kamu membutuhkan begitu banyak? Patrick pun terkejut. Tadinya Patrick mengira bahwa Owen berencana untuk mengelola perusahaan farmasi biasa dan hanya membutuhkan ramuan yang biasa juga untuk melakukannya. Jadi Patrick pun terkejut karena Owen langsung meminta ramuan langka yang tumbuh selama ratusan tahun. Baiklah, saya bermaksud membuat pil alkimia seperti pil pemicu potensi, kata Owen. Karena Owen pada akhirnya akan menjual pil tersebut, Owen merasa tidak perlu menyembunyikan kebenaran. Pil pemicu potensi, apa itu? Baik Patrick maupun Damian, mereka terkejut dan saling melontarkan tatapan bingung. Meskipun pil pemicu potensi dikenal di seluruh kota Jenggal, pil tersebut tidak berpengaruh pada praktisi bela diri di tahap alam Rigana, yang berarti pil tersebut hampir tidak berguna di praktisi bela diri di wilayah yang di selatan. Oleh karena itu, wajar jika Patrick dan Damian tidak mendengarnya.
Pil pemicu potensi dapat mempercepat kemajuan praktisi bela diri untuk naik level dan dapat memberi mereka dorongan ekstra untuk melewati hambatan kultivasi mereka. Owen melanjutkan untuk menjelaskan efek dari pil pemicu potensi. Dengan kekuatan Owen saat ini, memungkinkan Owen untuk memproduksi pil pemicu potensi energi tingkat menengah yang dapat bekerja pada praktisi bela diri tahap puncak alam Augana. Efek dari pil ini akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan pil pemicu potensi kelas dasar yang Owen sebelumnya produksi. Karena sebagian besar seniman bela diri di wilayah yang di selatan belum mencapai tahap puncak alam Augana, akan ada pasar untuk pil pemicu potensi tingkat menengah. Pil ini benar-benar mempunyai efek seperti itu, apakah kamu yakin? Baik Patrick maupun Damian, keduanya tercengang. Hebat Owen, aku sudah meremehkanmu. Kamu jauh lebih banyak akal daripada yang kukira. Patrick sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Patrick cukup berpengalaman untuk mengetahui bahwa jika pil pemicu potensi tingkat menengah yang diproduksi Owen benar-benar bekerja pada praktisi bela diri tingkat puncak alam Augana, semua keluarga di wilayah selatan akan berebut pil tersebut dan pada gilirannya memberikan pendapatan besar bagi keluarga Scamel. Bab 1399. Owens, tidak heran jika kamu yakin bisa memberi kami keuntungan tahunan sebesar 130 miliar atau lebih. Jadi kamu serius tentang itu? Damian bergumam kaget. Owen telah berjanji akan mendatangkan pendapatan 3 hingga 4 kali lipat selama pesta dan Damian berasumsi bahwa Owen hanya mengatakan demikian untuk menghentikan Igun. Namun setelah mendengar tentang keterampilan Owen dalam alkimia dan beberapa besar permintaannya akan ramuan langka, Damian akhirnya mengerti bahwa Owen akan dapat memenuhi janjinya dengan mudah. Tentu saja aku menepati janjiku, Owen pun tersenyum. Damian, kamu sudah bertanggung jawab atas bisnis keluarga selama bertahun-tahun. Diskusilah detailnya dengan Owen, dan apapun yang dia butuhkan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaannya, ucap Patrick dengan buru-buru. Setelah mempelajari potensi pil pemicu energi, Patrick segera menyadari bahwa Owen merupakan sapi perah. Dan selama keluarga Scamel terus bekerja dengan Owen, bisnis keluarga mereka mungkin akan mencapai tingkat pencapaian yang jauh lebih tinggi. Oh oke. Damian pun mengangguk sebelum membawa pulpen dan kertas untuk mencatat semua bahan yang dibutuhkan Owen. Setelah daftarnya ditulis, keduanya terus bernegosiasi mengenai harga dan keluarga Scamel menawarkan harga diskon kepada Owen. Karena Owen bukan orang yang egois. Pada awalnya, Owen menerima harga yang memungkinkan keluarga Scamel mendapat untung. Sementara itu, di rumah tempat garis keturunan kedua keluarga Scamel, Rick, Igun, dan Nigel berkumpul di ruang tamu. Sialan Owen itu dari mana asalnya? Jika dia tidak menyembuhkan Damian, rencanaku akan berhasil. Ekspresi Igun menjadi gelap ketika dia melemparkan secangkir teh ke bawahannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Meskipun Owen tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di antara para keluarga Scamel, fakta bahwa Owen menyembuhkan Damian dan mengubah situasi sepenuhnya. Baik Igun maupun Rick membenci Owen karena hal itu. Ayah, ini hanya sebuah kecelakaan. Mengapa ayah begitu besar? Owen baru mencapai tahap awal alam Morgana. Itu membuatnya sekuat semut di depan kita. Jika ayah benar-benar kesal dengan hal ini, aku akan membunuhnya dan memperbaikinya, Nigel berkata dengan kejam. Owen pernah bertarung dengan Tuan Kumail sebelumnya dan Nigel mengira bahwa Owen hanya berada pada kondisi awal alam Morgana. Sebagai pria paling cerdas di antara orang-orang seusianya, basis motivasi Nigel sudah mencapai tahap puncak alam Morgana dan hampir mencapai semi alam Morgana. Jadi, Nigel tidak memiliki rasa takut atau rasa hormat terhadap Owen. Terlebih lagi, tadi Nigel berpikir bahwa patung yang terbuat dari batu giok bening berwarna krem yang dia persiapkan untuk ulang tahun Patrick akan melampaui hadiah apapun yang disiapkan Owen, hanya untuk akhirnya mempermalukan dirinya sendiri ketika Owen menghadiahkan Patrick sepotong batu giok 4 warna asli senilai 43 miliar. Karena itu, Nigel membenci Owen dan karena Owen secara tidak langsung menghancurkan pencarian kekuasaan ayahnya. Nigel sangat ingin membunuh Owen dan meredakan amarah yang mendidih dalam dirinya. Oke. Ini disclaimer ya sobat ya, pecinta novel Owen dan pecinta gadis-gadis cantik jenggala, bahwasanya keempat wanita cantik jenggala itu basis kultivasinya beda-beda. Ini yang paling rendah adalah Teresa, itu dia di tahap awal alam Morgana.
karena dia baru menerobos dari alam Pugana. Sementara Yura dan Rosa, dia sudah mencapai tahap menengah alam Pugana. Dan sedangkan Teresa itu udah paling unggul di antara tiga wanita itu. Dia udah di tahap tahap akhir alam Pugana. Sementara Nigel itu udah di tahap puncak alam Ghana. Jadi dia lebih kuat daripada Renata ya. Dia lebih kuat daripada Renata, dan Nigel udah mau mencapai tahap semi alam Regana. Sementara Owen itu udah di tahap menengah alam Regana. Sedangkan musuh-musuh di wilayah selatan, kebanyakan dari mereka itu udah ada di tahap awal alam Augana, kebanyakan ya. Kecuali yang tahap keluarga besar, nantinya itu ada yang di tahap akhir alam Augana, tapi sangat jarang. Mereka rata-rata udah di tahap awal alam Augana gitu ya, maksudnya Owen akhir Pak. Oke, dan untuk hitungan harga di sini nih saya menggunakan dolar. Jadi $40 itu tadi 40 juta dolar ya. Kalau kita cruising 43 juta dolar itu jadi sekitar 600 miliar kalau dirupiahkan gitu. Thanks. Kita next ya. Bab 1400. Tidak, Owen akan menjadi kerabat garis keturunan pertama. Kita tidak bisa membunuhnya. Jika Damian dan yang lainnya mengetahuinya, kita tidak akan mendapatkan apapun darinya. Rick menggelengkan kepalanya dan menolak saran Miguel. Kalau gitu bagaimana? Ayah anak itu menghancurkan rencana kita dan mengambil salah satu perusahaan farmasi dari kita. Itu keterlaluan. Apakah kita harus diam saja? Kigun bertanya dengan frustasi. Jangan terlalu terburu-buru, Kigun. Owen memang telah menghancurkan rencana kita, dan aku juga tidak bisa menahannya. Kita mungkin tidak bisa membunuhnya, tetapi kita bisa memberinya pelajaran. Rick melirik Miguel dan mencibir. Miguel, begitu Owen mengambil alih perusahaan farmasi, carilah alasan untuk melawannya. Tidak masalah jika kamu mematahkan anggota tubuhnya, tapi pastikan kamu tidak membunuhnya, atau kita semua akan mendapat masalah, kata Rick. Karena Rick dan Ibu merupakan senior Owen, tidak masuk akal jika mereka menyerang juniornya. Namun Miguel berasal dari generasi yang sama dengan Owen. Bahkan jika Miguel mendapati dirinya terlibat konflik dengan Owen dan entah bagaimana melukai Owen karena kecelakaan, hal itu akan dianggap dapat diterima. Patrick tidak akan bisa menghukum Miguel karenanya. Bahkan jika anggota tubuh Owen patah dalam pertarungan, dia harus menelan harga dirinya dan menerimanya. Aku mengerti apa yang kamu maksud, kakek, jangan khawatir. Saya akan hancurkan Owen dan tunjukkan padanya bagaimana rasanya melawan kita. Miguel mencibir dan menyipitkan matanya dengan kejam. Pada hari berikutnya, Owen membeli perusahaan farmasi dari Igun dan mengubah namanya menjadi Grup Ora, menjadikannya cabang pertama di wilayah yang di selatan. Owen akan menjadi ketua dan Yura akan menjadi presiden. Begitu cabangnya berjalan, mereka perlahan-lahan dapat memulai mengalihkan fokus perusahaan dari kota Jenggala ke wilayah yang di selatan, yang akan menguntungkan Grup Ora dalam pengembangannya di masa depan. Sementara itu, Owen mengingat janjinya kepada Otis dan memperkerjakannya sebelum menunjuknya sebagai direktur produksi. Setelah semuanya siap, Owen menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan, dan dengan ramuan yang dia peroleh dari keluarga Scamel, Owen tetap berada di dalam rumahnya selama beberapa hari untuk memproduksi pil alkimia sambil memanfaatkan energi spiritual yang Owen kumpulkan dari pegunungan dan energi lingkaran konvergensi. Teresa dan Rosa tetap berada di sisinya untuk membantu kapanpun mereka bisa. Sedangkan untuk pengoperasian cabang, Owen mempercayakan kepada Yura. Renata yang tidak punya kegiatan akan mengikuti Yura ke kantor setiap hari dan membantunya bekerja. Masing-masing dari mereka memiliki tugasnya masing-masing. Owen bertanggung jawab memproduksi pil alkimia, dan Yura bertanggung jawab mengelola perusahaan agar cabangnya segera berdiri dan berjalan. Bab 1401. Sedangkan di cabang Grup Ora, Yura mengalami masa sulit dalam beberapa hari terakhir. Saat mereka baru saja mengambil alih perusahaan, ada banyak penyesuaian yang harus dilakukan secara internal dan Yura menjadi kurus. Untungnya, ada Renata yang cukup berbakat dalam mengelola bisnis. Dengan bantuan Renata, beban kerjanya berkurang hingga Yura hampir tidak bisa mengatasinya. Di suatu pagi, Yura dan Renata sedang mengurus dokumen di kantor presiden. Ketika mereka dikejutkan oleh kebisingan di luar. Apa yang sedang terjadi? Yura meletakkan dokumen di tangannya ke bawah dalam kebingungan.
Yura, ayo kita keluar dan mari kita lihat, kata Renata sebelum keluar kantor bersama Yura. Di luar kantor, Nigel menyerbu masuk bersama dua penjaga dan berteriak dengan sombong. "Di mana kamu, Owen Wolf? Keluarlah!" Suaranya dipenuhi dengan energi aslinya dan bergema di kantor dengan khas. Semua orang termasuk Yura, Renata, dan manajer lainnya diperingatkan oleh hal itu. Cabang grup Ora saat ini dulunya merupakan milik keluarga Scamel. Sedangkan Igun dan Nigel dulunya mereka adalah presiden dari direktur perusahaan. Jadi sebagian besar manajer tahu bahwa Nigel sebagai orang keturunan langsung dari keluarga Scamel. Mereka menjulurkan kepala untuk mengamati situasi, tetapi tak satupun dari mereka yang berani menghampiri Nigel untuk menghentikannya. "Kalian bertiga siapa? Kenapa kalian berteriak-teriak di kantor?" Renata dan Yura bergegas mendekat dan menghalangi Nigel. "Aku." Nigel hendak mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi kata-katanya tercekat ketika dia melihat tatapan mereka yang memikat. "Wah, sangat cantik." Nigel tersentak dan mengagumi keindahan mereka. Nigel melihat banyak sekali wanita dalam hidupnya, tetapi tidak pernah melihat seseorang secantik Renata dan Yura selain Teresa. Nigel berpikir bahwa kecantikan Teresa tidak ada bandingannya, hanya untuk terkejut saat mengetahui bahwa Yura dan Renata menyaingi Teresa dalam hal kecantikan dan keanggunan. "Siapa kamu sebenarnya?" Yura bertanya dengan tajam. Nigel tersadar dari keterkejutannya dan menyerengai angkuh. "Saya anak ketua dari garis keturunan kedua keluarga Scamel. Nama saya Nigel Scamel." "Oh, jadi kamu keluarga Scamel?" Yura dan Renata sedikit terkejut. "Dan siapa kalian berdua?" Nigel menyipitkan matanya saat dia mengamati dua orang di depannya. "Saya presiden grup Ora, Yura Suwanto." "Tuan Nigel, bolehkah saya tahu apa yang membawa Anda ke sini?" Yura bertanya dengan tenang. "Karena Teresa adalah bagian dari keluarga Scamel." Nigel pasti kerabatnya, dan Yura memutuskan untuk bersikap sopan karena menghormati Teresa. "Di mana bajingan kecil itu, Owen Wolf? Suruh dia kemari dan menemuiku." Nigel diperintahkan dengan nada merendahkan. Bab 1402. "Tuan Nigel, Owen merupakan ketua grup Ora, tolong hormatlah." Ekspresi Yura menjadi gelap mendengar nada mengejek Nigel. Tadinya Yura berpikir, karena Nigel merupakan kerabat Teresa, Nigel mungkin mencari Owen untuk sesuatu yang penting. Namun, menilai dari sikap bermusuhannya, Yura menyadari bahwa Nigel mungkin merupakan musuh Owen. "Ketua, dia itu penipu. Dia menipu kita agar memberinya perusahaan. Aku akan membuatnya membayar. Suruh dia keluar sekarang atau menanggung akibatnya." Nigel pun mencibir. "Kenapa kamu?" Yura dan Renata sangat marah. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahuinya apa yang terjadi antara Nigel dan Owen. Terlebih lagi, Nigel merupakan keluarga Teresa, dan keduanya tidak tahu bagaimana menangani urusan internal keluarga Teresa. "Owen tidak ada di kantor. Jika kamu mencarinya, datanglah lagi dalam beberapa hari." Yura berkata dingin dengan ekspresi menjadi gelap. "Apa dia tidak ada di sini? Lalu di mana dia?" Nigel pun membeku. Nigel datang jauh-jauh untuk bertarung dengan Owen dan terkejut saat mengetahui Owen tidak ada di kantor. "Saya tidak tahu." Yura dan Renata mengatupkan bibir dan mulai mengabaikan Nigel. "Kamu tidak mau memberitahuku? Baiklah, kamu yang meminta ini." Sebuah ide terburuk di benak Nigel ketika Nigel mempelajari keindahan menakjubkan mereka. Nigel dikenal sebagai seorang penggoda wanita dan terpesona dengan kecantikan Teresa saat pertama kali melihatnya. Nigel sangat ingin menjadikan Teresa miliknya, tetapi terpaksa menyerah ketika Nigel mengetahui bahwa Teresa adalah sepupu sedarahnya. Itu memenuhi hatinya dengan penyesalan dan frustasi karena Nigel tidak bisa mengklaim bahwa Teresa sebagai miliknya, tetapi kesempatan lain menghampirinya. Yura dan Renata sama cantiknya dengan Teresa, hanya saja dalam cara yang berbeda. Pikiran untuk mengklaim keduanya sebagai pengganti penyesalannya hati dan kegembiraan. "Apa yang kamu inginkan?" Yura dan Renata merengut saat perasaan tidak menyenangkan menguasai mereka. "Kalian berdua sangat protektif terhadap Owen sehingga kalian harus dekat dengannya. Jika aku menangkap kalian berdua, Owen akan muncul." Nigel pun mencibir.
Nigel tidak tahu siapa Yura dan Renata bagi Owen. Tetapi Nigel tahu bahwa Yura pastilah teman atau kerabat Owen jika Yura ditunjuk sebagai presiden perusahaan farmasi tersebut. Selama Nigel menyandra Renata dan Yura, Owen akan menyelamatkannya dari masalah dan mendekati Nigel sendirian. Bab 1403. Kamu tidak akan berani. Yura dan Renata sedikit memucat dan mundur dengan hati-hati. Kamu akan segera mengetahui apakah aku berani atau tidak. Nigel mengejek dan memerintahkan pengawalnya. Tangkap mereka dan bawa mereka bersama kita. Baiklah, kedua penjaga itu mendekati Yura dan Renata dari dua arah yang berbeda. Untuk dua orang bodoh yang hanya baru masuk tahap awal alam Mugana, kalian sungguh berani menantangku. Ketahuilah tempatmu. Renata menyeringai ketika dia mendeteksi kekuatan para penjaga dan melancarkan serangan kuat ke arah penjaga di sebelah kirinya. Tahap menengah alam Mugana. Penjaga itu tersentak dan terlempar sebelum dia sempat bereaksi. Menderita luka dalam yang parah dan dia memuntahkan seteguk darah segera setelah mendarat. Di saat yang sama, Renata berbelok cepat dan melompat ke arah penjaga di sebelah kanan. Penjaga di sebelah kanan juga berada pada tahap awal alam Mugana dan tidak bisa menandingi Renata dalam hal kekuasaan bela diri. Dalam sekejap mata, dia dikalahkan seperti yang dilakukan rekannya sebelum Yura sempat melawannya. Aku terkejut, gadis kecil. Siapa yang menyangka bahwa seorang yang masih begitu muda akan berada di tahap akhir alam Mugana? Menarik. Nigel memang begitu terkejut ketika Nigel menyadari bahwa Renata adalah seorang praktisi bela diri yang kuat. Namun rata-rata keturunan keluarga kuat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Yanbe Selatan, mereka umumnya berada di tahap puncak alam Mugana atau semi alam Rigana. Jadi Nigel tidak khawatir dengan kekuatan Renata. Apa yang tidak Nigel ketahui adalah bahwa Renata tidak berasal dari wilayah selatan, melainkan tumbuh di kota kecil seperti kota Jenggala. Jika Nigel tahu, Nigel akan menyadari betapa berbakatnya Renata. Gadis kecil, Renata sangat marah. Renata masih muda dan bertubuh mungil, jadi Renata selalu diejek karena terlihat seperti anak kecil sepanjang waktu. Kata-kata Nigel menggosokkan garam ke luka-lukanya dan Renata sangat marah. Bersiaplah untuk mati. Merasa tersinggung oleh Renata, Nigel menyerbu ke arah Renata secepat kilat. Tahap puncak alam Mugana, Renata tercengang ketika Renata mendeteksi kekuatannya dan mundur dari serangannya. Namun, Renata selalu terlambat satu langkah, dan sekeras apapun dia berusaha menghindar, Renata tidak bisa lepas dari Nigel. Pada akhirnya, Renata berjuang untuk melancarkan serangan terhadapnya. Boom! Mengikuti suara yang memekakkan telinga, Renata yang baru berada di tahap akhir alam Mugana dikalahkan oleh Nigel. Renata pun memucat dan terhuyung ke belakang saat darah mengalir di sudut mulutnya. Nigel memanfaatkannya dan menusukkannya ke titik inti energi untuk menyegel kekuatannya. Bab 1404. Renata akhirnya menyadari kekuatan Nigel yang sebenarnya. Ketika Renata hendak ditangkap dan memanggil Yura, "Yura, larilah! Dia terlalu kuat, lari dan beritahu Owen tentang hal ini." Yura tersentak mendengar kata-katanya dan berbalik untuk berlari. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengingatkan Owen, dan dia akan bisa menyelamatkan Renata. "Mencoba lari, kamu tidak akan bisa lolos." Nigel pun mencibir, bertekad untuk menjadikan Yura miliknya. Nigel tidak akan membiarkannya pergi. Nigel melompat ke udara dan mengirimkan energi aslinya ke arah Yura kembali. Yura tersentak ketakutan saat merasakan energi menyerbu ke arahnya. Bahkan Renata yang berada di tahap akhir alam Mugana tidak dapat mengalahkan Nigel. Jadi, tidak mungkin Yura bisa menyaingi Nigel ketika dia hanya berada di tahap menengah alam Mugana. Untungnya, Nigel terpikat oleh kecantikan dan tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Yura nyaris lolos dari serangannya tetapi langsung menjadi tidak berdaya sebelum Yura bisa melawan ketika Nigel menusukkan ke titik inti energinya. Kedua penjaga yang bekerja untuk Nigel mulai pulih dari luka mereka dan berdiri dari tanah. "Bawa mereka bersama kita," Nigel pun mencibir sebelum melangkah pergi setelah memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Renata dan Yura. Semua drama yang disebabkan Nigel membuat semua karyawan di dalam perusahaan waspada, termasuk direktur produksi Otis. Otis hanya berhasil menjadi direktur grup Ora karena Owen, jadi Otis bersyukur selama ini. Ketika Otis melihat itu, Yura dan Renata tertangkap. Otis segera menelpon Owen dan melaporkan kepadanya tentang hal ini.
Owen sangat marah karena Owen tidak menyangka Nigel akan seberani itu. Owen langsung mengesampingkan tugasnya memproduksi pil alkimia dan pergi menuju rumah keluarga Scamell bersama Teresa dan Rosa. Dalam perjalanan ke rumah Scamell, Teresa mengkhawatirkan Renata dan Yura. Jadi, Teresa menelpon Damian dengan harapan Damian bisa membantu menghentikan Nigel agar tidak menyakiti Renata dan Yura. Namun Damian terlalu sibuk menyediakan ramuan herbal yang dibutuhkan Owen dan terjebak di kantor selama beberapa hari terakhir. Jadi Damian malah menugaskan Penny untuk menghentikan Nigel. Di kawasan perumahan mewah yang hanya beberapa kilometer jauhnya dari keluarga Scamell, banyak sekali tokoh kaya dan berkuasa yang tinggal, dan di sanalah Nigel membeli sebuah rumah besar miliknya sendiri beberapa tahun yang lalu. Meskipun sifatnya main perempuan, Nigel tidak pernah berani membawa pulang wanita manapun karena Nigel tidak ingin dihukum oleh Patrick. Oleh karena itu, Nigel membawa wanita ke rumahnya untuk bersenang-senang dengan bebas. Nigel menculik Yura dan Renata sebagai sandera terutama untuk mendapatkan Owen, dan mengingat hubungan Owen dengan keluarga Scamell, Nigel tidak mungkin membawa mereka kembali ke rumah keluarga Scamell, atau Owen mungkin memperingatkan Damian dan Patrick. Nigel cukup pintar untuk menghindari perhatian yang tidak perlu pada dirinya sendiri. Bab 1405. Di dalam rumah Nigel, Renata dan Yura dikunci di dalam kamar tidur di lantai pertama. Nigel menempatkan dua pengawalnya di depan pintu sebelum membuka pintu dan melangkah masuk sendirian. "Aku datang, cantik." Nigel terkekeh dan melangkah maju untuk menghampiri Yura dan Renata. Kekuatan mereka berdua tersegel dan tak berdaya seperti orang biasa di hadapan Nigel. Namun mereka berdua berasal dari keluarga berkuasa di Jenggala dan berpengalaman cukup untuk tidak menunjukkan rasa takut mereka. "Apa yang coba kamu lakukan, Nigel?" Yura bertanya dengan tajam. "Bagaimana menurutmu? Aku belum pernah melihat wanita lain yang lebih cantik dari kalian berdua di wilayah Yanbi Selatan. Aku akan melakukan apa yang aku inginkan bersamamu." Nigel menyeringai jahat. Kamu tidak akan berani. Jika kamu berani menyakiti Renata dan aku, Owen tidak akan membiarkanmu." Yura memucar tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya memikirkan Owen. "Hahaha, padahal dia baru berada di tahap awal alam Mugana." Lelucon yang luar biasa, Nigel tertawa terbahak-bahak. "Hah? Siapa yang memberitahumu bahwa Owen berada di tahap awal alam Mugana? Owen jauh lebih kuat dari itu. Owen bahkan bisa membunuh seseorang di tahap alam Augana dengan mudah. Jika kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, lepaskan kami sekarang atau Owen akan membunuhmu." Renata mengejek dan mengancam Nigel. "Dia bisa membunuh seorang di tahap alam Augana? Astaga, aku sangat takut." Nigel tertawa dan mengejek. "Aku tidak mudah takut, gadis kecil. Apa menurutmu aku akan mempercayai hal ini? Percayalah apapun yang kamu mau. Begitu Owen datang menjemput kami, kamu akan mengetahuinya sendiri." Renata mencibir sambil menaruh harapannya kepada Owen. Nigel menangkap Yura dan Renata di depan umum, dan Renata mengetahui hal itu. Dia berpikir bahwa Owen pasti sudah diberitahu. Jadi kemungkinan besar Owen sedang menuju ke sana. Selama Owen sampai pada mereka tepat waktu, Owen akan lebih dari mampu mengalahkan Nigel. "Bermimpilah, ini adalah rumah pribadiku. Owen tidak akan bisa menemukannya dengan mudah. Lagi pula, aku tidak perlu takut padanya meskipun Owen sampai di sini." Nigel pun mendengus. Nigel menangkap keduanya terutama karena Nigel ingin memberi pelajaran pada Owen. Jadi satu-satunya khawatirannya adalah Owen mungkin tidak datang untuk menyelamatkan mereka sama sekali. "Kenapa kamu?" Ekspresi Renata dan Yura menjadi gelap karena mereka khawatir jika Owen akan tiba tepat waktu. Bab 1406. "Baiklah, waktunya terus berjalan. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Biarkan aku memutuskan siapa di antara kalian yang akan aku mulai." Nigel melirik ke arah Renata sebelum berbalik menatap Yura saat Nigel berjuang untuk mengambil keputusan. "Terserah, aku mulai denganmu." Nigel mengulurkan tangannya ke arah Yura. Karena ketakutan, Yura mundur tetapi lengannya dicengkram. Nigel menariknya dengan kasar dan lengan bajunya langsung robek, memperlihatkan kulit putih di bawahnya. "Berhenti, Nigel, aku memperingatkanmu. Yura adalah pacar Owen. Jika kamu berani menyakitinya, Owen akan mencabik-cabikmu." Renata berteriak dengan marah. "Apa? Dia pacar Owen? Itu berita bagus." Nigel awalnya kaget, tetapi segera diliputi kegembiraan.
Owen telah mempermalukannya dengan memberikan Patrick hadiah ulang tahun yang jauh lebih baik dibandingkan dengan miliknya dan menghancurkan rencana ayahnya untuk mengambil kendali keluarga. Sehingga Nigel mulai melihat Owen sebagai musuhnya. Nigel sangat gembira mengetahui bahwa Yura adalah pacar Owen. Tetapi segera menyadari bahwa ada yang tidak beres saat Nigel memproses informasi tersebut. Tunggu. Bukankah sepupuku Teresa adalah pacar Owen? Nigel pun sedikit bingung. Benar, baik Teresa maupun Yura adalah pacar Owen. Jika kamu berani menyakiti Yura, Owen dan Teresa akan mengejarmu. Renata memperingatkannya. Renata tahu bahwa Nigel menaruh dendam pada Owen dan menyebut nama Owen tidak akan membuat Nigel takut untuk berhenti. Namun Teresa adalah kerabat Nigel dan mendapat dukungan keluarga Scamell. Oleh karena itu, Renata berharap bahwa Nigel akan mengizinkan Yura dan dia pergi untuk menghormati Teresa. Jadi, Owen berkencan dengan dua wanita sekaligus. Nigel pun tersadar. Nigel adalah seorang penggoda wanita dan terlalu akrab dengan berkencan dengan beberapa wanita pada saat yang sama. Jadi, Nigel tidak terkejut dengan kenyataan bahwa Owen berkencan dengan dua wanita sekaligus. Namun, baik Teresa maupun Yura terlalu cantik dibandingkan dengan wanita yang dimiliki Nigel di masa lalu, dan hatinya langsung dipenuhi rasa cemburu terhadap Owen. Jika dia adalah wanita Owen, itu adalah alasan yang lebih besar bagiku untuk bersenang-senang dengannya karena dendam pada Owen. Mari kita lihat betapa sombongnya dia ketika Owen tahu bahwa aku berhasil dengan pacarnya. Nigel menyipitkan matanya karena kegirangan. Kenapa kamu dasar bajingan? Renata meraung frustasi. Renata tadi mengira bahwa Nigel setidaknya akan ragu ketika menyebut nama Teresa. Yang membuatnya bingung, hal itu hanya membuatnya semakin bersemangat. Monster yang luar biasa. Renata mengutuk dalam hati. Teruslah berteriak, setelah aku selesai dengan pacar Owen, kau selanjutnya gadis kecil. Nigel tertawa dan mengabaikan Renata untuk meraih Yura. Bab 1407. Owen, kamu di mana? Jika kamu tidak datang untuk menyelamatkan kami saat ini, kita akan dihancurkan oleh monster ini. Karena frustasi, hati Renata tenggelam dalam kehancuran. Tentu saja, Renata bukan satu-satunya. Yura menatap tangan Nigel yang mendekat dan memucat tanpa harapan. Bam! Di tengah keputusasaan mereka, pintu kamar terbuka dengan suara yang memekakan telinga, dan kedua penjaga keluarga Scamell terlempar ke dalam ruangan. Owen muncul di pintu dengan ekspresi gelap yang jahat di wajahnya, diikuti oleh Teresa, Rosa, dan Penny. Jelas sekali bahwa Owen berhasil menemukan rumahnya karena Penny. Memang, Penny langsung mencari Nigel begitu menerima telepon dari Damian. Nigel diketahui sebagai seorang penggoda wanita yang sering terlihat bersama wanita berbeda setiap saat. Dan Penny tahu bahwa Nigel memiliki sebuah rumah besar di dekatnya. Ketika Owen tiba di rumah keluarga Scamell, Penny membawa mereka ke rumah Nigel tepat pada waktunya. Apa yang sedang terjadi? Nigel berbalik dan menatap Owen dan yang lainnya. Nigel segera menyimpulkan bahwa Owen berhasil datang tepat waktu dengan bantuan Penny. Owen, kamu akhirnya sampai di sini, untunglah. Yura dan Renata merasa lega dan gembira melihat Owen. Keputusasaan yang menguasai mereka seketika lenyap. Biarkan mereka pergi. Owen menatap Nigel dengan muram. Nigel dengan cepat berdiri dan meraih bahu Renata dan Yura begitu Owen muncul. Karena mereka disandra, Owen tidak berani melakukan gerakan mendadak karena khawatir Nigel akan melukai mereka. Dan aku harus melakukan apa yang kamu katakan. Kamu pikir kamu ini siapa? Nigel pun mencibir dengan jijik. Apa yang kamu inginkan, Nigel? Kedua wanita ini adalah teman Owen dan Teresa. Jika kamu tidak ingin mendapat masalah, lepaskan mereka sekarang atau kamu akan menderita karenanya. Penny pun meraung. Jangan ikut campur sepupu, ini antara aku dan Owen. Urus-urusanmu saja sendiri, kata Nigel dengan dingin. Nigel telah menangkap Renata dan Yura terutama untuk memikat Owen dan sejak Owen muncul, Nigel sangat ingin membunuh Owen dengan tangannya sendiri. Namun, Nigel menahan diri saat ini karena melihat Penny ada di sana.
Nigel bersalah karena menculik teman-teman Owen, dan jika Penny melaporkan kepada Patrick, Nigel tahu bahwa akan ada konsekuensi atas tindakannya. Kenapa kamu? Penny sangat marah dan hendak berdebat ketika Owen menghentikannya. Bab 1408. Jangan buang waktumu padanya, Penny. Owen kehabisan kesabaran dan menatap Nigel dengan dingin. Ini merupakan kesempatan terakhirmu. Biarkan mereka pergi sekarang dan saya akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu menolak, aku akan mencabik-cabikmu. Kamu seorang pria tingkat awal alam Mugana. Lucu sekali. Nigel tertawa terbahak-bahak. Tahap awal alam Mugana. Owen pun tersadar. Setelah konflik dengan Mr. Umair, semua keluarga Scamel berpikir bahwa Owen lemah sebagai seorang praktisi bela diri dan mereka semua meremehkannya sejak saat itu, yang akan menguntungkan terhadap Owen. Oke, ini saya jelasin dulu biar kalian gak bingung kenapa kadang Owen menunjukkan alam Mugana, kadang Mergana, kadang Hogana gitu ya. Kadang seolah-olah kayak Augana gitu. Jadi Owen itu lihat musuhnya gitu ya sobat ya. Owen itu tergantung musuh. Ketika musuhnya di tahap Mugana, itu dia bakal menggunakan basis kultivasi tahap Mugana. Ketika musuhnya agak berat, dia menggunakan alam Rigana. Jadi tergantung musuh. Karena Owen pernah ditangkap sama organisasi Drakmar. Jadi Owen itu nggak mau bertindak gegabah karena kalau dia menunjukkan kekuatan asli, musuh-musuhnya bakal mati, dan Owen dianggap sebagai bertindak semena-mena terhadap praktisi bela diri. Di sisi lain, Owen juga sebagai anggota organisasi Drakmar karena udah direkrut sama Mr. Wulio ya, dan dia lebih punya integritas lagi untuk menangani praktisi bela diri yang semena-mena gitu ya sobat Kartur sobat gitu ya sobat Owen ya. Untuk basis kultivasi Owen aslinya itu di tahap menengah alam Rigana. Namun banyak alasan Owen kenapa nggak menggunakan basis kultivasi aslinya. Alasan yang lain adalah karena Owen mau menyembunyikan basis kultivasinya kepada musuh supaya nggak kedeteksi musuh, sehingga musuh itu tidak merasa waspada gitu, alias menyepelekan Owen, sehingga Owen itu dengan mudah mengalahkan mereka, mengingat Owen itu memiliki banyak jurus ya kan. Itu alasan lainnya. Selanjutnya untuk alasan yang lainnya itu Owen nggak mau terlalu mencolok di dunia persilatan karena mengingat dia itu memiliki banyak harta karun, ada pelindung dada kaisar, ditambah metode absolut, misteri wanita, yang mana itu metode yang dicari-cari banyak praktisi. Ketika mereka semua tahu Owen memiliki metode misteri wanita, which is to metode kelas tinggi ya. Bahkan keluarga Scamel itu di metodenya itu masih kelas menengah, jadi di atas. Jadi Owen itu di atas keluarga Scamel ya, metode Owen. Kalau mereka semua tahu Owen memiliki metode absolut, mereka berebutan dan bakal rombongan menyerang Owen, dan itu Owen nggak mau itu ya, mengingat Owen itu masih levelnya itu masih di tahap menengah alam Rigana. Agak sulit nanti kalau mereka rombongan ya, kayak ada pawai gitu ya, demo besar-besaran gitu dan merebut harta karun, metode absolut. Itu bakal, kalau metode itu jatuh di tangan yang salah, bakal merusak dunia ceritanya kayak gitu. Oke. Terlanjut. Setelah konflik dengan Pak Umair, para keluarga Scamel berpikir bahwa dia sangat lemah sebagai praktisi bela diri, dan karena mereka semua meremehkannya sejak saat itu yang akan menguntungkan Owen. Meremehkan musuh seringkali bisa berakibat fatal, dan jika Owen bisa memanfaatkannya, Owen mungkin bisa menyelamatkan Renata dan Yura dari Nigel. Kau yang meminta ini, Nigel, aku akan melawanmu sesukamu. Owen mengejek dan bersiap menyerang untuk membuat Nigel lengah. Owen dengan sengaja melepaskan energi tahap awal alam Mugana seperti yang diprediksi Nigel, untuk mencegah Nigel menyadari jebakan yang dibuat Owen untuknya. Ayo, Nigel pun bersemangat. Nigel tidak bisa mengambil inisiatif untuk memulai perkelahian terhadap Owen.
ketika Penny ada di sana, tetapi karena Owen yang memulainya, Patrick tidak akan bisa menghukum Nigel karena membela diri meskipun Nigel melukai Owen pada akhirnya. Jangan gegabah Owen, Nigel berada di tahap puncak ala Morgana. Kamu bukan tandingannya. Kamu akan menderita jika kamu menantang dia secara langsung. Penny pun terkejut segera menghentikan Owen. Nigel merupakan seniman bela diri paling kuat di generasi mereka di keluarga Scamell, dan Owen tidak punya cara untuk mengalahkan Nigel, bahkan ketika Penny sendiri gagal di depan Nigel. Owen akan melakukan misi bunuh diri jika Owen menantang Nigel berkelahi. Di tengah-tengah kepanikan, Penny benar-benar mengabaikan fakta bahwa Owen mengalahkan kedua penjaga keluarga Scamell di tahap awal alam Morgana dengan begitu mudah. Jadi tidak mungkin Owen hanya berada di tahap awal alam Morgana. Jangan hentikan aku, Penny. Aku akan memberinya pelajaran hari ini. Owen berkata dengan bangga dan mengelilingi Penny sebelum melompat ke arah Nigel. Matilah sana. Nigel menyipitkan matanya dengan kejam. Nigel berasumsi bahwa Owen berada di tahap awal alam Morgana dan keyakinannya diperkuat ketika dia mendeteksi energi sejati Owen sebelumnya. Karena Nigel mengira bahwa Owen berada di tingkat kekuatan yang jauh lebih rendah dibandingkan dia, Nigel tidak perlu takut pada Owen dan senang karena Owen cukup bodoh untuk menggali kuburnya sendiri. Nigel pun melepaskan Yura dan Renata dan dengan sigap melancarkan serangan kekuatan penuh ke arah Owen, menghancurkan Owen dengan satu single serangan. Bab 1409 sudah berakhir. Betapa bodohnya Owen. Hati Penny pun hancur saat dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikan Owen. Nigel dikenal karena kekejamannya dan jelas Nigel ingin Owen mati. Jika serangan Nigel mengenai sasarannya, Owen akan menderita luka yang mungkin tidak akan pernah bisa pulih kembali. Saat Penny mengkhawatirkan keselamatan Owen, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat terguncang. Bom! Mengikuti suara yang memekakan telinga, Owen menangkis serangan Nigel dengan energi spiritualnya dan meluncurkan serangan ganda dengan menggunakan energi sejati yang berada di tahap awal alam Morgana ke dada Nigel. Nigel memuntahkan darah dari mulutnya akibat benturan tersebut dan terlempar ke dinding di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Penny tertegun dan memalingkan matanya karena tidak percaya. Penny pun kebingungan. Dia mengira Owen terlalu lemah dan pasti akan disakiti oleh Nigel. Bukan saja Owen tidak terluka, Owen berhasil mengalahkan Nigel dengan satu pukulan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Nigel berbaring terlentang di tanah dan menutupi dadanya dengan tidak percaya. Nigel bisa merasakannya dengan jelas bahwa Owen hanya berada di tahap awal alam Morgana yang jauh sekali dari levelnya. Jadi Nigel sederhananya tidak dapat memahami bagaimana Owen berhasil mengalahkannya dengan begitu mudah. Itu di luar pemahamannya dan Nigel berjuang untuk menerima apa yang baru saja terjadi. Yura, Renata, apa kalian berdua baik-baik saja? Owen mengabaikan Nigel dan bergegas membuka segel kekuatan Nigel yang berada di tubuh Yura dan Renata. Teresa dan Rosa, keduanya khawatir tentang mereka berdua, juga berlari ke arah mereka. Kami baik-baik saja. Yura dan Renata mengangguk ragu-ragu, masih belum pulih dari rasa takut. Mereka ketakutan sepanjang waktu ditangkap dan merasa lega karena mereka telah diselamatkan. Bagus, Owen memeriksa pakaian mereka dan merasa lega karena sepertinya mereka tidak terluka. Namun, salah satu lengan Yura dirobek oleh Nigel, memperlihatkan lengannya di bawahnya. Owen melepaskan jaketnya dan meletakkannya di bahunya. Sementara itu, Nigel pulih dari keterkejutannya dan segera mulai merencanakan pelariannya. Nigel tidak tahu bagaimana Owen berhasil mengalahkannya, tetapi Nigel tahu bahwa dia bukan tandingan Owen.
Dan jika dia bertahan lebih lama lagi, Owen akan membuatnya menderita atas perbuatannya. Mengambil kesempatan dari Owen yang sibuk menjaga Yura dan Renata, Nigel berdiri dan berlari keluar meskipun dadanya terasa sakit. Bab 1410. Kamu tidak bisa lari begitu saja, Owen pun mencibir. Owen sudah meramalkan bahwa Nigel akan berlari, dan Owen menerjang Nigel sebelum dia sempat lari ke luar ruangan. Brengsek, Nigel pun ketakutan ketika Nigel merasakan sensasi tusukan energi Owen yang mengalir ke dadanya. Nigel tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Owen dan tahu lebih baik untuk tidak menerima serangan secara langsung. Jadi Nigel berguling-guling di tanah dan lolos dari serangan itu. Tanpa ragu sedikit pun, Nigel pun menerjang ke depan ke arah di mana Teresa dan yang lainnya berdiri seperti macan tutul. Tidak dapat disangkal bahwa Owen terlalu tangguh dan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika Nigel berhasil menangkap salah satu dari 4 wanita yang menjadi teman Owen, Nigel mungkin bisa melarikan diri atau bahkan membalikkan keadaan. Mati sana, Owen berteriak dengan marah. Owen menggunakan basis kultivasi semi alam Regana yang membuatnya jauh lebih kuat dibandingkan Nigel, yang mana Nigel baru di tahap puncak alam Morgana. Oleh karena itu, Owen akan mampu membunuh Nigel jika dia terus menyerang Nigel dari belakang. Namun, Nigel bukanlah pria yang lemah, dan jika Owen gagal melumpuhkannya dengan segera, Nigel akan memiliki kesempatan untuk menangkap salah satu dari 4 wanita tersebut, dan Owen akan berada pada posisi yang dirugikan. Owen sangat menyayangi keempat wanita itu di dalam hatinya, dan tidak akan pernah mempertaruhkan keselamatan mereka. Owen menyerah untuk mengejar Nigel dan melesat ke arah keempat wanita itu sebelum berdiri di depan mereka dengan sikap protektif. Merunduk, Owen pun meraung dan melancarkan serangan ganda pada Nigel. Nigel tidak bodoh. Begitu Nigel melihat Owen bergegas melindungi keempat wanita itu, Nigel menyadari bahwa Nigel tidak dapat menangkap satupun dari mereka. Nigel tiba-tiba berhenti untuk melawan serangan Owen saat dia bersiap untuk berlari. Boom! Gelombang pertama energi spiritual Owen menangkis serangan Nigel dan gelombang kedua menyerang Nigel. Nigel tidak panik dan memanfaatkan gelombang kedua energi spiritual Owen untuk melesat keluar ruangan. Dengan kecepatan luar biasa, begitu Nigel mendarat di tanah, ia mulai berlari secepat yang dia bisa. Brengsek, ekspresi Owen menjadi gelap. Nigel menangkap dan berusaha untuk menodai Renata dan Yura, yang membuat marah Owen, sehingga Owen tidak punya rencana untuk membiarkan Nigel melarikan diri. Owen melompat ke udara untuk bergegas mengejar Nigel. Begitu Teresa, Penny, dan yang lainnya menyadari apa yang terjadi, mereka langsung sadar dan berlari mengejar Owen juga. Di halaman rumah, Nigel berlari menuju mobilnya untuk pergi ketika Owen dengan sigap melemparkan beberapa belati ke arah Nigel dari belakangnya. Bab 1411. Apa yang terjadi? Nigel berbalik dan tersentak ketakutan. Nigel bahkan tidak menyangka Owen memiliki senjata, dan waktu Nigel menyadari apa yang terjadi, belati itu hanya berjarak beberapa inci darinya. Nigel dengan memalukan berguling-guling di tanah dan nyaris lolos dari belati, sementara Owen mendekatinya dengan kecepatan kilat. Nigel, ini saatnya kamu menerima nasibmu. Ambillah ini. Owen mengejek dan meluncurkan serangan ganda di kedua tangannya saat dia menyerang ke arah Nigel. Jangan, Nigel pun ketakutan tersandung ke belakang untuk menghindari serangan itu. Namun Nigel terluka parah sebelum, dan karena dia tidak dapat menahan kekuatan Owen, Nigel tidak dapat melarikan diri dari Owen, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ketika dia kehabisan pilihan, Nigel meluncurkan 2 pukulan dengan kedua tinjunya untuk melawan serangan Owen. Bam, bam, bam! Setelah 2 suara yang memokakkan telinga,
serangan Owen merobek energi Nigel dan menghantam tubuhnya. Nigel langsung terlempar ke kejauhan dan memuntahkan seteguk darah setelah melakukan 2 serangan ganda. Banyak tulang di tubuhnya yang hancur. Dan Nigel menjadi tidak berdaya saat rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Mari kita lihat kemana kamu akan lari. Owen pun mencibir sambil melangkah ke arah Nigel. Setiap langkah yang diambil Owen terasa seperti palu godam yang berayun pada kondisi pikiran Nigel yang rapuh. Apa yang kamu lakukan? Jangan mendekat. Nigel bergumam ketakutan dan berusaha keras untuk bangun, hanya untuk menyadari bahwa dia terlalu lemah untuk melakukannya. Asal brengsek, Renata dan Yura belum melakukan apapun padamu. Kamu menculik mereka dan bahkan mencoba menodai mereka. Aku akan mematahkan kakimu hari ini dan memberikan keadilan padamu. Owen menggerutu dengan keras. Owen sangat ingin membunuh Nigel saat itu juga, memikirkan apa yang akan dia lakukan pada Yura dan Renata. Tetapi karena mereka sebenarnya tidak dirugikan dan Nigel masih kerabat Teresa, Owen tidak bisa membunuh Nigel. Jangan, aku memperingatkanmu, Owen. Saya putra tertua dari garis keturunan kedua keluarga Scamel. Kalau kau menyakitiku, keluargaku tidak akan mengampunimu. Nigel pun meraung dengan panik. Aku tidak tahu bagaimana reaksi keluargamu terhadap hal ini. Yang aku tahu hanyalah aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Owen mencibir dan mengangkat kakinya untuk menginjak lutut Nigel. Saat itu, sebuah mobil mewah melaju ke arah mereka dan tiba-tiba berhenti di halaman. Pintu terbuka dan Igun melangkah keluar bersama 2 pengawalnya. Bab 1412. Ayah, Owen ingin menghancurkan kakiku, tolonglah aku. Nigel merasa lega melihat ayahnya dan segera meminta bantuan. Nak, lepaskan Nigel. Igun memerintahkan sambil menatap Owen dengan dingin. Ketika Nigel menangkap Renata dan Yura, Nigel segera memberitahu Igun tentang hal itu. Igun tahu bahwa Nigel bermaksud menggunakan kedua wanita itu untuk memikat Owen dan datang untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Owen akan segera menjadi anggota keluarga dan meskipun Owen hampir tidak sebanding dengan Nigel dalam hal kekuatan, Igun khawatir Owen akan meminta bantuan Damian dalam masalah ini. Begitu hal itu terjadi, Nigel tidak akan bisa menahan diri. Oleh karena itu, Igun bergegas jika Damian diberitahu tentang hal itu. Yang membuatnya bingung adalah Damian tidak ditemukan di sana, dan bukannya mengalahkan Owen, Nigel malah yang terluka parah. Apakah aku harus melakukannya hanya karena kamu bertanya? Kamu pikir kamu siapa? Owen mencibir dengan jijik. Karena Igun adalah seniornya, Owen dulunya akan bersikap hormat, tetapi situasinya sekarang berubah. Owen mengetahui dari konflik internal yang terjadi saat ulang tahun Patrick, bahwa Damian dan Igun memandang satu sama lain sebagai musuh. Damian merupakan paman Teresa, dan sebagai pacar Teresa, Owen menganggap dirinya berasal dari garis keturunan pertama keluarga Scamel. Karena Igun bertekad untuk membunuh Damian, Owen tahu lebih baik untuk tidak menunjukkan rasa hormat kepada Igun. Selain itu, Nigel telah menangkap Yura dan Renata karena dendam padanya. Owen tidak bodoh. Jika Igun dan yang lainnya mulai mengincarnya, tidak perlu ada kesopanan. Beraninya kamu bocah? Igun sangat marah. Igun memiliki status yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Owen dan tidak bisa mentolerir rasa tidak hormat seperti itu. Karena Owen secara tidak langsung menghancurkan rencananya untuk mengambil alih kendali keluarga, Igun membenci Owen karenanya. Tanpa membuang waktu lagi, Igun bersiap menyerang Owen ketika Teresa, Penny, dan yang lainnya bergegas keluar. Tunggu sebentar. Terkejut dengan pemandangan itu, Penny segera mendatanginya berdiri di depan Owen.
Paman Igun, apa maksudmu ini? Kamu adalah seorang senior dan kamu akan menyerang seorang junior. Tidakkah menurutmu itu agak tidak pantas? Penny bertanya dengan tajam. Bagaimana ini tidak pantas? Dia melukai Nigel dan aku akan memaksanya membayar. Igun berkata dengan dingin. Nigel tiba-tiba menculik teman-teman Owen dan bahkan mencoba menodai kehormatan mereka. Bahkan jika Owen telah melukainya, Nigel lah yang membawa ini ke dirinya sendiri, bantah Penny. Bab 1413. Igun mengenal putranya lebih baik daripada kebanyakan orang dan segera menyadari bahwa Nigel berusaha memaksakan dirinya pada kedua wanita tersebut dan akhirnya dikalahkan oleh Owen. Aku tidak peduli, yang aku tahu hanyalah Owen melukai Nigel dan dia harus membayarnya, Igun berkata dengan tegas. Kenapa kamu? Penny merasa frustasi melihat betapa tidak masuk akalnya dia, tetapi tahu bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan. Penny, jangan buang waktumu, aku sangat ingin tahu bagaimana dia seharusnya membuatku membayar. Owen berkata dengan dingin. Nigel telah menculik Yura dan Renata sementara Igun menolak untuk mengetahui alasannya dan bersikeras untuk memihak Nigel. Owen bukanlah orang yang tinggal diam ketika seseorang mencoba menindasnya dan Owen kehabisan kesabaran. Apa? Owen, apa kamu sudah gila? Penny tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Meskipun Owen berhasil mengalahkan Nigel dengan satu pukulan, Penny tahu bahwa Owen berada di tahap semi alam Rigana, atau Nigel tidak akan bisa melarikan diri dari Owen sama sekali. Igun dan Damian merupakan seniman bela diri terbaik dari generasi kedua keluarga Scamel, dan mereka telah mencapai tahap akhir alam Rigana. Jika Owen hanya berada di tahap semi alam Rigana, Owen akan ditakdirkan untuk menantang Igun berkelahi. Sombong sekali, kamu yang meminta ini, aku akan membunuhmu. Igun meraung dan mengumpulkan energi sejatinya ke dalam tinjunya. Tunggu, Paman Igun, Owen punya alasan untuk melukai Nigel. Ini bukan salahnya. Nigel mungkin terluka, tetapi Nigel baik-baik saja. Kenapa kita tidak hentikan saja sekarang? Teriak Penny. Penny tahu bahwa Nigel telah bersalah, tetapi karena Owen sudah melukainya dengan parah, dapat dikatakan bahwa Nigel dihukum sesuai perbuatannya. Dan Penny tidak mengharapkan apapun selain semua orang membiarkannya tanpa perlawanan. Tidak, Owen pun mendengus. Owen marah karena Nigel mencoba menodai kehormatan Yura dan Renata, dan Owen menganggap dirinya berbelas kasihan karena tidak langsung membunuh Nigel. Jadi tidak mungkin Owen membiarkan Nigel pergi begitu saja. Owen bertekad mematahkan kaki Nigel untuk membalas dendam pada Yura dan Renata. Namun sebelum Owen bisa menolak gagasan Penny, Igun memotongnya dan berkata, tidak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Owen melukai Nigel dan aku akan membuatnya membayar. Igun berkata dengan dingin dengan penuh tekad. Kenapa kamu, Paman Igun? Kamu keterlaluan di sini. Ekspresi Penny menjadi gelap dan meskipun karakternya lembut, Penny memang begitu marah dengan nada bicara Igun yang tidak masuk akal. Jadi bagaimana jika aku keluar dari barisan? Aku memperingatkanmu, Penny, jangan menghalangi. Jika kamu tetap berdiri di sana, aku tidak akan bertanggung jawab jika kamu terluka secara tidak sengaja, ancam Igun. Aku tidak akan kemana-mana, Penny berkata dengan tegas dan berdiri diam sebelum Owen. Bab 1414. Baiklah, kamu sendiri yang meminta. Igun kehabisan kesabaran dan langsung menyerang Owen. Karena Penny berdiri di depan Owen, Igun juga dibanjiri oleh energi asli Igun, tetapi dia menolak untuk mundur. Pekikan, saat itu sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju ke arah mereka dan tiba-tiba berhenti di luar halaman. Pintu mobil terbuka dan Damian melangkah keluar bersama dua pengawalnya. Ketika Damian diberitahu bahwa Nigel membuat kekacauan di grup Ora dan menangkap teman-teman Owen, Damian menduga Nigel melakukan hal itu untuk mengincar Owen. Damian seperti yang lainnya berasumsi bahwa Owen masih berada dalam tahap awal alam Mugana, jadi tidak mungkin Owen bisa mengalahkan Nigel. Khawatir akan keselamatan Owen, Damian memutuskan untuk bergegas pulang kerja. Berhenti, ekspresi Damian menjadi gelap ketika dia melihat Igun hendak menyerang Owen dan Penny. Damian melesat dan muncul di hadapan Penny dan Owen untuk menangkis serangan Igun. Ayah akhirnya sampai di sini, aku senang sekali. Penny merasa sangat gembira dan menghela nafas lega. Penny, apa yang terjadi? Damian mengabaikan Igun untuk sementara. Ya, Penny melanjutkan menjelaskan semuanya. Apa? Damian pun terkejut. Damian tahu sejauh mana kekuatan Nigel dan dialah yang menentukan bahwa Nigel paling cerdas di generasi seusianya. Jadi Damian berasumsi
bahwa Owen tidak akan pernah bisa mengalahkan Nigel. Damian pun merasa kebingungan. Owen berhasil melukai Nigel, dan Damian terguncang sampai ke inti hati. Yang paling penting, bahkan ketika Nigel bersalah, Igun bersikeras untuk membalas dendam atas putranya dan berusaha menyakiti Owen dan Penny ketika mereka masih juniornya. Damian benar-benar marah. Damian bertanya dengan dingin, "Apa maksudnya ini, Igun? Apakah kamu pikir kamu bisa menginjak-injak kami? Dan tidak ada seorang pun dari garis keturunan pertama yang akan berurusan denganmu?" Aku, Igun sedikit memucat. Igun hanya berani bersikap kuat di depan Penny dan Owen karena keduanya jauh lebih lemah darinya. Namun Damian adalah sepupunya dan orang pertama yang akan menjadi pewaris bisnis keluarga di masa depan. Jadi Igun tahu bahwa dia harus lebih hormat. Damian, Nigel mungkin salah, tapi itu hanya kesalahan satu kali saja. Dan Nigel tidak melukai teman-teman Owen. Namun Owen menghajarnya habis-habisan. Ini keterlaluan. Owen harus membayar atas perbuatannya. Igun berkata dengan alasan untuk menyalahkan semuanya kepada Owen. Bab 1415. Damian tidak pernah menyangka bahwa Igun begitu tidak tahu malu dan memang begitu marah ketika Igun mencoba menyalahkan semuanya kepada Owen. Damian pun mencibir dan berkata, "Kalau begitu apa yang kamu inginkan?" "Sederhana saja, sebagai rasa hormatku padamu, Owen bisa mematahkan salah satu lengannya dan berlutut di depan Nigel untuk meminta maaf. Jika dia melakukan itu, dan kita akan membiarkan ini berlalu. Jika dia menolak untuk menurut, dia akan membayar perbuatannya." Igun berkata dengan dingin. "Mustahil." Damian menolak tanpa ragu-ragu. Damian setuju dengan Penny dan karena Nigel dihukum sesuai perbuatannya, Damian ingin Owen dan Igun mundur. Jika Igun menginginkan permintaan maaf, Damian siap meyakinkan Owen untuk menurutinya agar konflik dapat diselesaikan. Namun Igun bertindak terlalu jauh dan meminta agar Owen mematahkan lengannya dan tidak mungkin Damian menerimanya. Sebelum Damian bisa mengatakan hal lain, Owen memotongnya. "Menurutku itu ide yang bagus," kata Owen sambil berlalu. "Apa?" "Owen, apa kamu sudah gila? Apakah kamu akan mematahkan lenganmu untuk meminta maaf pada Nigel?" Baik Damian maupun Penny terkejut dan ternganga pada Owen tak percaya saat mereka berjuang untuk memahami mengapa Owen mau menerima kondisi yang memalukan seperti itu. "Paman Damian, aku tidak gila. Aku tidak pernah bilang kalau akulah yang akan mematahkan lenganku," Owen berkata dengan tenang. "Kalau begitu apa maksudmu?" Damian dan Penny sama-sama bingung dengan kata-katanya. "Nigel telah menyinggung teman-temanku dan selama dia mematahkan lengannya dan berlutut pada Yura dan Renata untuk meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkannya." Owen mengucapkan persyaratannya dengan tegas. "Kamu ingin Nigel mematahkan lengannya dan berlutut untuk meminta maaf? Apakah kami tidak salah dengar?" Baik Damian maupun Penny tercengang dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka tadinya bermaksud untuk menengahi pertarungan tersebut, namun yang membuat mereka bingung, Owen sama sekali tidak berniat untuk berdamai dan meminta Nigel untuk meminta maaf dengan mematahkan lengannya. Mereka berdua kaget dengan kesombongan Owen. "Kamu tidak salah dengar, tadinya aku bermaksud mematahkan kedua kakinya sebagai penghukuman. Tetapi karena rasa hormatku pada keluarga Scamel, aku akan menunjukkan belas kasihan padanya selama Nigel mematahkan lengannya dan meminta maaf. Jika dia menolak untuk mengambil kesempatan ini, tidak akan ada ampun baginya," kata Owen dengan dingin. "Baiklah, sombong sekali, kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati." Igun mencibir dengan kejam dan menoleh ke arah Damian. "Kamu mendengar setiap kata yang dia ucapkan kan? Karena dia ingin berkelahi, aku tidak bisa disalahkan di sini. Jika kamu terus melindungi dia, aku akan berurusan denganmu juga." Igun semakin gelisah dan karena dia memberikan alasan yang sah untuk menyerang Owen, Igun tidak lagi ragu-ragu dan menyerang Owen dengan kecepatan kilat. Bab 1416. Brengsek, ekspresi Damian menjadi gelap. Dia frustasi dengan kesombongan Owen dan menganggap Owen bodoh jika memprovokasi Igun. Namun Owen adalah pacar Teresa yang telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Jadi tidak mungkin Damian akan berdiam diri sementara Igun menyerang Owen. Damian segera menyerang Igun dan keduanya langsung terserap dalam pertempuran. "Damian, ingatlah kamu yang meminta ini. Saya mungkin tidak bisa mengalahkanmu di masa lalu, tapi kamu baru saja pulih. Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku?" Igun mencibir dan mulai menyerang tubuh bagian bawah Damian. "Kenapa kamu? Sungguh tercela." Damian pun memucat. Damian berada pada level kekuatan yang sama dengan Igun di tahap puncak alam Regena. Namun karena menderita kelumpuhan,
Damian tidak bisa berlatih dalam beberapa bulan terakhir. Selain itu, Damian baru saja mulai pulih dan masih kesulitan dengan mobilitas kakinya. Jadi, Damian tidak mampu menggunakan seluruh kekuatannya. Igun melihat kelemahannya dan mulai mengarahkan serangannya ke kaki Damian. Tak lama kemudian, Damian pun kalah. "Owen, aku akan menghentikannya, bawa Penny, Teresa, dan yang lainnya lalu lari," desak Damian. Damian tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Igun dalam kondisinya saat ini dan hanya bisa mencoba memberi Owen waktu untuk melarikan diri karena Damian tahu bahwa Owen tidak akan dapat kesempatan untuk bertahan hidup setelah Igun mengalahkannya. "Lari? Kenapa aku harus lari? Aku bilang Nigel akan mematahkan lengannya atau aku mematahkan kakinya juga. Aku berniat menempati janjiku," Owen berkata dengan tekad. "Kamu keras kepala sekali." Baik Damian dan Penny merasa frustasi. Penny yang tadinya berasumsi bahwa Owen berada di semi alam Rigana dari cara Owen melukai Nigel sebelumnya. Penny tahu bahwa Owen jauh dari mampu untuk mengalahkan seseorang di tahap puncak alam Rigana. Dengan Igun di sana untuk mendukung Nigel, membuat Nigel mematahkan lengannya atau mematahkan kaki Nigel adalah hal yang mustahil. Dan Penny tidak dapat memahami apa yang membuat Owen percaya diri. "Owen, Renata dan aku tidak terluka, kenapa tidak kita biarkan saja?" ucap Yura dengan ragu. Yura membenci Nigel karena mencoba menodainya, dan Nigel terlalu sombong untuk membiarkannya pergi tanpa hukuman yang lebih berat. Tapi karena Nigel merupakan putra tertua dari garis keturunan kedua keluarga Scamel dan merupakan kerabat saudara Teresa, Owen mungkin akan menjadikan keluarga Scamel garis keturunan kedua sebagai musuhnya jika Owen bersikeras membalas dendam kepadanya. Yura tidak ingin menempatkan Owen dan Teresa dalam posisi sulit demi dirinya. "Tidak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku akan memperbaikinya untukmu dan Renata," Owen berkata dengan tegas sebelum mengeluarkan pil pemicu potensi dan meminumnya tanpa ragu-ragu. Pil pemicu potensi sangatlah berharga dan terbatas. Selain itu, Owen akan memasuki fase pemulihan yang berlangsung selama 2 hari. Oleh karena itu, Owen tidak akan meminum pil itu tanpa pertimbangan. Yura merupakan orang terpenting kedua baginya setelah Teresa, dan Owen tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Yura. Tidak peduli betapa berharganya pil pemicu potensi atau seberapa buruk efek sampingnya, Owen bertekad untuk membuat siapapun yang menyakitinya membayar atas perbuatan mereka. Bab 1417. "Owen, kau seorang laki-laki. Nigel merupakan orang yang brengsek dan kamu harus memberinya pelajaran demi kita." Renata mengayunkan tinjunya ke udara dengan keras. Nigel hampir menodai Renata dan Yura, dan Renata sangat membenci Nigel sehingga tidak membiarkannya pergi. Renata benar. "Owen, kamu harus melakukan ini dengan benar untuk mereka." Teresa dan Rosa pun setuju. Teresa mengembangkan ikatan yang erat dengan Renata dan Yura setelah menghabiskan waktu bersama mereka. Meskipun Nigel secara teknis merupakan kerabatnya, Teresa memiliki kesan paling buruk terhadapnya sejak Igun mencoba menjatuhkan Damian pada hari ulang tahun Patrick. Jadi Teresa tidak peduli jika Owen menyatakan perang melawan garis keturunan kedua. "Kalian semua pasti sudah gila," Penny pun terenganga. Sudah cukup buruk bahwa Owen cukup gila untuk menantang Igun. Jadi Penny benar-benar terguncang karena Teresa dan yang lainnya pun menyetujuinya. Owen terlalu lemah untuk mengalahkan Igun. Jadi Penny tidak mengerti mengapa Teresa dan yang lainnya begitu percaya diri pada Owen. "Jangan khawatir Penny, Owen itu kuat dan Igun tidak akan bisa melakukan apapun kepadanya," Teresa menghiburnya. Teresa, Renata, dan yang lainnya semua melihat bagaimana Owen mengalahkan keluarga Rayleigh yang berada di tahap alam Augana. Jadi mereka tahu bahwa Owen akan mampu menghadapi Igun dengan mudah. Baiklah, mari kita lihat betapa kuatnya anak ini. Igun pun sangat marah. Igun tadi berencana untuk mengalahkan Damian dan melanjutkan serangannya ke arah Owen. Namun Owen, Teresa, dan yang lainnya tidak menunjukkan rasa hormat padanya dan ini benar-benar memprovokasi Igun. Lalu Igun mendorong Damian ke samping dan melesat menuju Owen dengan kecepatan kilat. Owen lari, tidak ada waktu. Penny pun memucat dan berteriak. Owen mengabaikannya dan berdiri tegak di depan Teresa dan yang lainnya sebelum melancarkan serangan ke Igun juga. Dasar bajingan kecil yang sombong, Igun pun mencibir. Tadinya Igun khawatir sesaat bahwa Owen akan melarikan diri dan Damian mungkin mengambil kesempatan untuk mencegahnya mengejar Owen. Tetapi karena Owen cukup sombong untuk mempertahankan pendiriannya, Igun dapat menyerang tanpa rasa khawatir. Igun menyerang Owen dengan kekuatan penuh dengan tujuan menghancurkan Owen dengan satu serangan saja.
Sudah berakhir. Betapa bodohnya Owen. Apakah dia punya keinginan untuk mati? Penny pun memucat. Penny tahu sejauh mana kekuatan Igun dan percaya bahwa Owen tidak mungkin bisa mengalahkannya. Damian pun berpikiran sama dan ingin segera menyelamatkan Owen. Tetapi Damian terlalu jauh untuk melakukannya. Sehingga Damian hanya bisa menonton. Igun mendekati Owen dan Damian tidak berdaya sama sekali. Hebat ayah, hancurkan bocah ini dan balaskan dendamku padanya. Nigel berteriak dengan kejam dan mulai berfantasi tentang pemandangan ketika Igun berhasil menghancurkan Owen sepenuhnya sebagai hukuman karena telah mempermalukan Nigel. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang semua keluarga Scamel hingga ke inti-inti. Bab 1418. Bam, menyusul bentrokan kekuatan mereka, kekuatan Igun merobek serangan Owen dan akibatnya menyerbu ke arah Owen. Tanpa panik, Owen tetap diam dan menangkis energi serangan Igun dengan menggunakan pelindung dada kaisar. Pada saat yang sama, Owen meluncurkan serangan ganda, dan energi sejatinya di tahap awal alam Mugana memenuhi tinjunya sebelum menghantam dada Igun. Igun tertangkap basah dan langsung terlempar ke kejauhan saat Igun memuntahkan darah dari mulutnya. Bagaimana ini mungkin? Damian, Penny, dan Nigel semuanya tercengang. Tadinya mereka semua mengira bahwa Owen terlalu lemah untuk mempertahankan diri dari serangan Igun. Yang membuat mereka bingung adalah Owen tidak hanya berhasil, Owen mengambil satu langkah lebih tinggi untuk melukai Igun yang berada di tahap puncak alam Rigana. Melalui kejutan awal, Damian merasa putus asa karena Damian mengira Igun bisa mengalahkan Owen untuk membalaskan dendam hanya untuk menjadi kekecewaannya dengan kenyataan. Ini tidak mungkin. Igun menutupi dadanya dan berusaha bangkit sambil terengah-engah ke arah Owen. Tadi Igun dapat dengan jelas merasakan bahwa energi aslinya merobek pertahanan Owen. Namun Owen tidak hanya tidak terluka, tetapi Owen juga berhasil menyerang dan melukai Igun ketika Igun mengerahkan seluruh energinya ke dalam serangannya. Itu di luar Nurul, dan Igun tidak dapat memahami bagaimana Owen melakukan hal seperti itu. Igun Scamel, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan sekarang? Owen mencibir sambil mengejek pada Igun. Jangan sombong secepat ini, Owen. Kamu pasti menggunakan semacam tipuan untuk mengalahkanku. Jika kamu benar-benar mampu, ambil lagi pukulan dariku. Ekspresi Igun menjadi gelap saat dia menggertakkan gigi dan menyerang Owen sekali lagi meskipun dadanya terasa sakit. Di antara praktisi bela diri generasi ketiga, dari semua keluarga di wilayah Yanbe Selatan, seperti Willy dan Nigel, hanya mencapai tahap puncak alam Mugana atau semi alam Rigana. Dan karena Owen hanyalah seorang pemuda yang berasal dari kota kecil, Igun tidak dapat memaksakan diri untuk percaya bahwa Owen melampaui mereka dalam hal kekuatan. Jadi, Igun berasumsi bahwa Owen berhasil mengelabui jalannya untuk menang. Karena Igun sekarang menyadarinya, Igun yakin bahwa dia bisa mengalahkan Owen selama dia menyerang dengan hati-hati. Oh baiklah, kamu tidak gampang menyerah. Akan kutunjukkan padamu seperti apa rasa keputusasaan yang sebenarnya. Owen mencibir dan berdiri diam tanpa bergerak sama sekali menunggu serangan Igun. Bab 1419. Igun merasa ragu ketika Owen tetap tidak bergerak, meskipun Igun menduga ada sesuatu yang salah. Igun tidak tahu bahwa Owen memiliki pelindung dada kaisar. Yang dia tahu hanyalah Igun berhadapan langsung dengan Owen dan Owen berhasil menggunakan energi aslinya, meskipun kekuatan Owen seharusnya lebih rendah daripada kekuatannya. Sejak begitulah Igun terluka. Igun tidak berani menghadapi Owen secara langsung jika Owen terus menyerang, namun Owen hanyalah berdiri tanpa menyerang atau menjaga, yang membuatnya bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, Igun menyipitkan matanya dengan kejam. Mati sana. Igun tidak tahu apa yang ada di balik baju Owen, tetapi Igun tahu bahwa Owen merupakan bocah laki-laki. Dan begitu Owen menerima serangan Igun, Owen akan menderita luka parah. Igun mengesampingkan semua keraguan dan menghantamkan tinjunya ke dada Owen. Belajar dari kesalahan yang dia buat sebelumnya, Igun tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang dan menyimpan kekuatannya untuk berjaga-jaga. Ini semua sudah berakhir. Apakah Owen membeku karena ketakutan? Ekspresi Damian dan Penny menjadi gelap. Mereka sependapat dengan Igun dan berpikir bahwa Owen hanya berhasil bertahan lebih awal dengan trik tertentu. Tidak realistis bagi mereka untuk berasumsi bahwa Owen sudah mencapai tahap puncak alam Rigana.
di usianya yang masih muda, dan ketika Owen berdiam saja, mereka tidak bisa untuk tidak mengkhawatirkannya. Sebaliknya, Nigel merasa sangat gembira dan bersemangat, harapan mengambil alih keputusasaan yang dia rasakan sebelumnya, dan Nigel berdoa agar Igun menghancurkan Owen dengan satu serangan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Bam! Tinju Igun menghantam dada Owen, tetapi Owen berdiri tegak tanpa goyah. Bagaimana mungkin? Igun ternganga tidak percaya. Damian, Nigel, dan yang lainnya terkejut karena Igun yang sudah berada di tahap puncak alam Rigana gagal memberikan satu goresan pun kepada Owen. Itu semua begitu nyata sehingga mereka terguncang sampai ke inti. Ketahuilah tempatmu. Owen mendengus dan melancarkan pukulan cepat ke dada Igun. Brengsek! Igun pun ketakutan, tetapi kali ini Igun menahan diri sebagai tindakan pencegahan dan mundur dari serangan Owen. Sayangnya, seni bijak menang atas seni bela diri. Jika Owen menyerang dengan energi aslinya, Igun akan cukup cepat untuk melarikan diri. Tetapi, karena Owen menyerang dengan energi spiritual dan keduanya terlalu dekat satu sama lain, Igun tidak akan bisa menghindari serangan itu secepat mungkin. Igun memiringkan tubuhnya ke samping pada saat-saat terakhir untuk melindungi dadanya, tetapi bahunya terkena energi spiritual Owen. Patah mengikuti suara renyah tulangnya yang retak. Igun menggerutu dan mundur, lengan kirinya terjatuh lemas dan tulang sekitar bahu kirinya hancur total. Bab 1420. Sialan kamu nak, jadi kamu menyembunyikan alat pertahanan. Igun berlabuh dan memegang lengannya yang terluka dengan ekspresi gelap. Owen telah menerima serangannya tanpa menderita luka apapun. Jadi Igun menyadari bahwa Owen pasti memiliki alat pertahanan yang dapat menangkis serangan dari seseorang di tahap puncak alam Rigana, atau Owen tidak akan pernah bisa melukainya. Sementara itu, Penny dan Damian juga menyadari hal yang sama. Begitu Owen berhasil mengalahkan paman Igun karena Owen memiliki alat pertahanan, Penny pun tersadar. Tidak, bukan itu saja, Owen sendiri sudah berada di tahap menengah alam Rigana, dan dengan alat pertahanan yang dimilikinya, Owen berhasil menang dengan mudah, ucap Damian. Damian jauh lebih berpengalaman dan tahu bahwa Owen berada di tahap menengah alam Rigana, dilihat dari kecepatan dan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan sebelumnya. Seperti yang Damian perkirakan, setelah meminum pil pemicu energi, untuk sementara kekuatan Owen naik di tahap menengah alam Rigana, dan karena tidak ada seorang pun di level yang sama yang mampu mengalahkannya, Owen bisa dianggap dekat dengan tahap akhir alam Rigana. Apa? Serius? Penny pun terguncang. Sebagian besar keturunan keluarga kuat di wilayah Yanbe Selatan pada generasi muda berada di tahap puncak alam Mugana atau semi alam Rigana. Dan sangat jarang seseorang mencapai alam Rigana. Jika Owen memang sudah mencapai tahap menengah alam Rigana untuk seseorang seusianya yang berasal dari kota kecil seperti Jenggala, Owen memang sangat berbakat. Itu benar, siapa sangka bahwa Owen tidak hanya brilian dalam aspek lain. Ternyata Owen juga seorang seniman bela diri yang berbakat. Kita semua meremehkannya. Damian pun menatap Owen dengan lekat. Damian selalu merasa bahwa itu merupakan hal memalukan bagi seorang dokter terampil seperti Owen yang memiliki keterampilan alkimia dan kepekaan tajam terhadap bisnis hanya berada di tahap awal alam Mugana. Baru pada saat inilah Damian menyadari bahwa Owen sama berbakatnya dalam hal seni bela diri. Seperti Owen dalam aspek lain, dan Owen jauh lebih unggul dibandingkan Nigel dan Willy. Damian pun tersadar bahwa keluarga Scamel terlalu meremehkan Owen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bertentangan dengan reaksi Damian dan Penny, hati Nigel tenggelam dalam keputusasaan. Tadinya Nigel berpikir bahwa Owen hanya berada di tahap awal alam Mugana dan tidak khawatir akan dikalahkan olehnya. Selain itu, Nigel selalu membanggakan dirinya sebagai seniman bela diri paling cerdas di generasinya. Namun, Owen tidak hanya jauh lebih kuat, Owen juga memiliki alat pertahanan berharga yang memberinya keunggulan dibandingkan ayahnya. Nigel pun sangat terguncang. Bab 1421. Igun Scamel, ambillah ini, dengus Owen. Sombongan Igun membuat Owen marah, dan Owen tidak akan membiarkan Igun pergi. Jadi Owen menyerang Igun, melancarkan serangan demi serangan. Brengsek, ekspresi Igun menjadi gelap. Igun tahu bahwa Owen memiliki alat pertahanan, dan tidak berani menghadapi Owen secara langsung. Sehingga Igun terus mundur untuk menghindari serangan Owen. Sebagai praktisi bela diri di tahap puncak alam Rigana, Owen tidak akan bisa melukainya lebih lanjut, bahkan dengan pelindung dada kaisar. Namun, Igun terluka dan bahu kirinya hancur,
sehingga Igun tidak bisa lagi bertarung dengan kekuatan penuh. Owen di sisi lain tidak menyia-nyiakan energinya untuk menjaga dan fokus untuk maju dengan ganas. Segera Igun mendapati dirinya dalam posisi di mana Igun tidak punya kesempatan untuk melawan. Ketika Igun menyadari bahwa dia bukan tandingan Owen, Igun ingin lari tetapi tidak bisa meninggalkan Nigel. Tamatlah, Owen mengambil keuntungan persekian detik ketika perhatian Igun teralihkan dan menyerangnya dengan serangan ganda. Igun nyaris berhasil melarikan diri dari gelombang pertama energi spiritual Owen, namun terkena gelombang kedua energi sejati dan langsung menjadi tidak berdaya. Dia luar biasa. Penny sangat terguncang oleh pemandangan itu. Bahkan Damian pun tidak mampu mengalahkan Igun, namun Owen menyelesaikannya dengan mudah. Meskipun Owen berhasil menang berkat alat pertahanan yang dimilikinya, alat yang efektif sangatlah susah didapat dan Owen sudah mendapatkan alat tersebut terlebih dahulu. Owen sepertinya berpengalaman dalam pertempuran. Keterampilan bertarung dan refleksnya sangat hebat, hingga Owen melampauiku, gumam Damian dengan kagum. Selain tingkat kekuatan, keterampilan bertarung dan refleks juga sangat penting dalam duel antar seniman bela diri. Melihat pertarungan antara Owen dan Igun, Damian tahu bahwa Owen memiliki naluri yang hebat dan akan memanfaatkan kekuatannya sebaik mungkin setiap kali ada masalah. Atau Owen tidak akan mengalahkan Igun dengan mudah. Damian sangat terkejut menemukan seorang semuda Owen yang begitu berpengalaman dalam pertempuran. Damian tidak tahu semua pertarungan yang dilakukan Owen di Jenggala dan betapa Owen hampir lolos dari kematian di tangan Utaram dan keluarga Rayleigh. Naluri Owen dibangun melalui pengalaman, dan meskipun Owen mungkin tidak dianggap sebagai praktisi bela diri yang sangat kuat dalam hal tingkat kekuatan, Owen jauh lebih unggul dibandingkan orang lain dalam hal pengalaman. Nigel, giliranmu sekarang. Karena Igun sudah terjatuh, Owen berbalik dan melangkah ke arah Nigel dengan jahat. Nigel nyaris tidak bisa duduk setelah beristirahat di tanah. Bab 1422. Owen, apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Karena ketakutan, Nigel terus mundur. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku sudah memberimu kesempatan untuk meminta maaf, tetapi kamu tidak mau menerimanya. Kalau begitu, tidak ada ampun lagi untukmu. Owen berkata dengan dingin sebelum menginjak kaki Nigel dengan kekuatan penuh tanpa ragu-ragu. Jangan, Nigel pun ternganga ketakutan, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa lagi, tulang-tulangnya sudah remuk. Nigel meratap kesakitan dan langsung pingsan. Beraninya kamu Owen, tunggu saja, kami akan membuatmu membayar. Igun menatap tajam ke arah Owen saat dia melihat Owen menghancurkan kaki Nigel. Meskipun Igun sangat ingin mencabik-cabik Owen, dia terluka parah dan tidak mungkin bisa mengalahkan Owen. Aku akan menunggu untuk melihat bagaimana kamu akan membuatku membayar. Anggap ini sebagai peringatan. Aku tidak akan melakukan apapun pada kalian berdua karena rasa hormatku terhadap garis keturunan pertama. Tapi jika hal seperti ini terjadi lagi, aku akan melenyapkan semua anggota di garis keturunan kedua. Owen memperingatkan dengan dingin. Owen tadi menyebutkan dari awal bahwa Owen akan mematahkan kaki Nigel untuk mencari keadilan untuk Renata dan Yura. Karena tujuannya tercapai, Owen tidak berniat untuk mengejar Igun. Namun, jika Nigel dan Igun berani menimbulkan masalah lagi padanya, Owen bertekad untuk tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Kenapa kamu? Wajah Igun memerah karena marah pada kesombongan Owen, tetapi tidak bisa berkata-kata ketika Owen membuktikan dirinya lebih kuat daripada mereka. Sombong sekali. Saat itu mereka mendengar suara gemuruh. Sebuah mobil mewah melaju ke arah mereka dan begitu berhenti, Rick keluar dari mobil bersama dua pengawalnya. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Aku senang sekali. Igun sangat gembira dan bergegas meskipun rasa sakit menjalar di tubuhnya. Igun, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini padamu? Rick bertanya dengan muram ketika Rick melihat keadaan Igun di sana. Sebelum Owen bergegas ke kediaman keluarga Scamel, Penny telah pergi ke rumah tempat tinggal garis keturunan kedua untuk mencari Nigel. Rick segera diberitahu tentang hal itu. Rick pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan karena khawatir Nigel berada dalam bahaya, Rick langsung bergegas menyelamatkan Nigel. Ini masalahnya. Igun melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Apa? Owen yang melukaimu? Bagaimana mungkin? Rick pun tercengang melihat bagaimana Damian hadir di sana juga.
Rick tadinya berasumsi bahwa Damianlah yang melukai Igun dan tidak menyangka merupakan bocah seperti Owen yang melukainya. Rick pun tidak pernah bermimpi di dalam mimpi terliarnya sekalipun. Bab 1423. Owen memiliki semacam alat yang hanya berhasil melukai saya dengan bantuannya. Jelas Igun. Alat? Oh, jadi begitu. Rick pun tersadar ketika dia akhirnya memahami bagaimana Owen bisa mengalahkan Igun yang berada di tahap puncak alam Rigana. Ayah, Owen mematahkan kaki Nigel. Ayah harus membalaskan dendam untuk Nigel. Igun pun menggerutu. Apa? Sialan kamu, Owen Wolf. Beraninya kamu. Rick pun marah, melambaikan tangannya dan mengeluarkan energi sejatinya untuk menyerang Owen. Tunggu sebentar. Damian pun tersentak dan maju selangkah untuk berdiri di hadapan Owen. Paman Rick, Nigella yang bersalah di sini. Sudah cukup buruk. Igun tidak mau mendengarkan alasan dan bersikeras untuk menindas Owen. Apakah kamu akan menindas Junior juga? Damian bertanya dengan kejam. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Owen telah mematahkan kaki Nigel dan melukai Igun. Tidak bisakah kamu memberitahu cara kejam dia? Saya akan menghancurkannya untuk membalaskan dendam Nigel dan Igun. Rick meraung marah. Sepertinya kamu sudah bertekad untuk menjadikan semua salahnya. Nigel lah yang memulai, dan Owen membela diri. Bagaimana mungkin kamu bisa menyalahkan Owen? Damian pun mencibir. Karena Damian mengetahui bahwa Nigel menangkap teman-teman Owen, Damian tahu bahwa tujuan Nigel adalah untuk menyakiti Owen selama ini. Menyusul kemunculan Igun dan Rick, Damian menegaskan bahwa ketiganya harus menyalahkan Owen atas kegagalan mereka dalam mengambil alih kekuasaan selama ini di ulang tahun Patrick, dan berusaha melampiaskan amarahnya kepada Owen. Sudah cukup, Damian, aku memperingatkanmu, ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu minggir. Jika kamu menghalangi, aku akan menanganimu juga, kata Rick dengan kejam. Aku tidak akan minggir, lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Aku ingin melihat betapa tidak tahu malunya kamu. Damian berdiri tegak tanpa rasa takut. Damian tahu bahwa Owen menghadapi pembalasan dari garis keturunan kedua, karena Owen menyembuhkan Damian, dan pada gilirannya merusak rencana Igun untuk menggantikan Damian sebagai ahli waris. Karena Owen terseret begitu saja ke dalam kekacauan, Damian menolak berdiam diri sementara Rick menyerang Owen. Baiklah, kamu yang meminta ini. Rick pun mencibir dan mengumpulkan energi aslinya di telapak tangannya saat dia berencana menyingkirkan Damian. Sebelum meluangkan waktunya untuk menyiksa Owen, karena Damian merupakan pewaris masa depan dari bisnis keluarga Scamel dan mendapat dukungan dari Patrick dan para tetua, Rick tahu itu bahwa Rick tidak bisa membunuh Damian. Tapi Rick berhasil memiliki alasan yang sah untuk menonaktifkan Damian, dan selama Damian tidak terluka parah, Patrick tidak bisa menghukum garis keturunan kedua untuk hal itu. Tunggu sebentar, melihat bagaimana Rick akan menyerang Damian, Owen melangkah maju karena dia tahu Damian tidak akan memiliki peluang melawan Rick. Paman Damian, izinkan aku menangani hal lama yang bodoh. Para anggota garis keturunan kedua sudah bertindak tidak masuk akal dan bertindak barbar. Kalau dia begitu putus asa untuk bertemu dengan kematian, aku akan merobek garis keturunan kedua dari batang sampai akar-akarnya, kata Owen dengan jahat. Bab 1424. Apa? Owen, apakah kamu sudah gila? Damian tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Owen. Padahal Owen punya pertahanan alat yang berhasil mengalahkan Igun dengan bantuannya. Rick merupakan salah satu dari dua praktisi bela diri di tahap awal alam Augana dalam keluarga sejak beberapa bulan yang lalu. Ada kesenjangan yang sangat besar antara alam Augana dan alam Rigana. Karena Owen tidak berada pada level yang cukup tinggi, Owen tidak akan dapat memanfaatkan alat tersebut secara maksimal dan dianggap mengesankan bahwa Owen telah berhasil menangkis serangan dari seorang praktisi bela diri di tahap puncak alam Rigana. Damian sama sekali tidak berpikir bahwa Owen akan mampu melakukan hal yang sama pada Rick, yang berada di tahap awal alam Augana. Dan mengandalkan alat pertahanan saja akan mematikan. Aku benar-benar waras. Jangan khawatir, Paman Damian. Untuk merawat si tua ini sangatlah mudah, Owen berkata dengan percaya diri. Seperti prediksi Damian, pelindung dada kaisar hanya bisa menangkis serangan dari praktisi bela diri di tahap puncak alam Rigana atau lebih rendah. Dan itu tidak akan membantu Owen ketika Owen menghadapi lawan di tahap awal alam Augana. Owen memiliki kartu lain untuk dimainkan, yaitu kekuatan energi potensial dari ranah pedang yang diberikan Tuan Wulio. Kekuatan energi potensial dari ranah pedang sangatlah kuat dan terbatas, jadi akan sia-sia jika Owen menggunakan salah satu dari tiga yang dimilikinya kepada Rick.
Tetapi Rick ingin Owen mati dan Owen harus menggunakan setiap alat yang dia punya untuk melindungi dirinya sendiri. Sombong sekali, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Rick pun marah melepaskan energi aslinya yang menyerbu Owen dan Damian. Ayolah serang aku. Owen mengejek dan merogoh sakunya untuk mengambil liontin itu yang mengandung 3 ranah pedang. Perkelahian akan terjadi ketika mobil lain melesat ke arah mereka. Berhenti, Patrick pun meraung sebelum keluar dari mobil bersama para tetua keluarga Scamel lainnya. Akhirnya kau sampai di sini kakek, syukurlah. Penny merasa lega dan bergegas menghampiri Patrick. Tadi ketika Damian gagal dalam pertarungannya melawan Ibun, Penny bertindak cepat untuk mencari bantuan dari Patrick. Saat itu Patrick sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua lainnya, dan mereka langsung bergegas begitu Patrick menerima pesan Penny. Penny, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Patrick mempertanyakan secara otoriter. Kakek, inilah yang terjadi. Penny menjelaskan situasinya secara singkat. Apa? Maksudmu Owen mematahkan kaki Nigel dan melukai Igun? Apakah kita tidak salah dengar? Patrick dan para tetua lainnya pun terkejut. Patrick disesatkan oleh Damian di masa lalu dan berasumsi bahwa Owen hanya berada di tahap awal alam Morgana. Jadi Patrick terguncang saat mengetahui bahwa Owen berhasil melukai Nigel dan Igun sendirian. Kesannya terhadap Owen berubah drastis, tetapi Patrick segera pulih dari keterkejutannya mengingat seberapa jauh situasinya meningkat. Bab 1425. Apa maksudnya ini, Rick? Garis keturunan kedua telah melangkah sejauh ini dan tenggelam begitu rendah sehingga kamu akan Mendes Junior? Apakah kamu sama sekali tidak menghormati garis keturunan pertama? Patrick pun meraung dan menatap Rick dengan dingin. Aku tidak setuju denganmu, Patrick. Owen telah mematahkan kaki Nigel dan melukai Igun dengan cara yang paling kejam. Aku hanya ingin mencari keadilan bagi mereka. Apa kesalahanku? Protes Rick. Cukup dengan alasanmu. Nigel telah memulai ini dan Igun datang mengejar Owen tanpa mendengarkan alasannya. Bahkan jika mereka terluka, mereka pantas mengalaminya, kata Patrick. Meskipun Patrick setuju bahwa Owen telah bertindak terlalu jauh, kesabaran Patrick untuk garis keturunan kedua habis sejak mereka berencana untuk mengambil alih kekuasaan saat ulang tahun Patrick. Fakta bahwa Owen telah melukai Igun dan Nigel untuk membalaskan garis keturunan pertama dengan secara tidak langsung. Patrick, apakah kamu bersikeras melindungi Owen? Ekspresi Rick menjadi gelap. Ya, Rick, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang ada di dalam kepalamu. Kamu hanya melampiaskan rasa frustasimu kepada Owen setelah apa yang terjadi pada hari ulang tahunku dan kamu mengirim Nigel untuk mengejar Owen. Bagaimana caranya? Plotnya semakin jelas, Patrick pun mencibir. Bahkan Damian berhasil menganalisa maksud sebenarnya Nigel. Damian merupakan seorang laki-laki yang cukup berpengalaman, seperti yang bisa Patrick lihat melalui alur cerita Rick. Bukan itu, Rick pun memucat dan bergumam. Aku tidak peduli dengan cara apa yang kamu katakan ini berakhir di sini. Jika kamu tidak mau pergi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu, Patrick berkata dengan tegas. Tapi Rick mencoba membantah, tetapi langsung disela oleh Patrick. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Patrick menyipitkan matanya dan mengirimkan energi aslinya kepada Rick. Nafas Rick tercekak tenggorokannya pada gelombang energi yang mengintimidasi di hadapannya dan mundur. Meskipun Rick juga berada di tahap awal alam Augana, Rick baru saja mencapai levelnya saat ini, sementara Patrick sudah mencapainya bertahun-tahun yang lalu. Jika Rick terus tidak menaati Patrick, dia tahu bahwa dia hanya akan menderita jika Patrick kehabisan kesabaran. Baik, aku akan melupakan ini, ucapnya setelah menarik napas dalam-dalam. Meski enggan melepaskan Owen, Rick tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menyerah. Nigel dan Igun sama-sama marah. Nigel sadar kembali dan kebenciannya terhadap Owen semakin dalam seiring dengan rasa sakit yang luar biasa menjalar dari kakinya. Tetapi karena Patrick memihak Owen, dia hanya bisa menyerah. Bab 1426. Tunggu, aku keberatan dengan ini. Owen pun melangkah maju. Owen, ada apa? Patrick pun terkejut. Patrick memaksa Rick dan yang lainnya pergi untuk melindungi Owen, dan Patrick terkejut karena Owen akan menolak pengaturan tersebut ketika Rick sudah menyerah. Tuan Patrick, peliharalah seekor harimau dan kamu akan menghadapi bencana. Saya pikir kamu harus lebih tegas dan mengakhiri ini. Kamu harus menghentikan bahaya sejak awal, Owen berkata dengan tulus. Karena Igun mencoba menggantikan Damian, Owen tahu bahwa Igun dan Rick sama-sama dibutakan oleh ambisi mereka.
Fakta bahwa Nigel mengincar Owen adalah bukti bahwa mereka frustasi atas kegagalan tersebut, dan jika diberi kesempatan, mereka akan menimbulkan masalah lagi. Sebagai tindakan pencegahan, Owen berpikir bahwa Patrick harus memutuskan hubungannya dengan garis keturunan kedua atau hilangkan mereka. Apa? Rick, Igun, dan Nigel memucat bersamaan. Meskipun Owen bersikap halus, mereka tahu bahwa Owen berusaha meyakinkan Patrick untuk melenyapkan mereka. Mereka pun terkejut dengan betapa kejamnya Owen, dan mereka menoleh ke arah Patrick dengan cemas. Tidak mungkin. Berhenti mengatakan hal seperti itu, Owen. Patrick berkata dengan tidak senang. Patrick tahu bahwa Rick dan Igun adalah orang yang ambisius, tetapi kemarin kaki Damien telah lumpuh dan tidak cocok untuk menjadi pemimpin keluarga di masa depan. Jadi bisa dimengerti jika mereka mencoba mengambil alih karena pertimbangan untuk keluarga. Yang paling penting adalah Rick merupakan saudara kandungnya, dan Patrick tidak bisa membunuh mereka untuk mencegah mereka memberontak. Aku serius, Tuan Patrick, jika ada sesuatu yang mengkhawatirkanmu, aku bisa membunuh mereka untukmu, Owen berkata dengan datar. Owen hanya memiliki 2 ranah pedang potensi energi yang tersisa, dan karena ranah pedang tersebut sangat berharga, Owen tidak ingin menyia-nyiakannya untuk Rick. Namun baik Patrick maupun Damian adalah keluarga Teresa, dan Owen dengan senang hati menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang tersebut untuk menghilangkan segala macam ancaman terhadap mereka. Patrick tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Meskipun Patrick sedikit lebih kuat dari Rick, tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka, dan bahkan Patrick akan kesulitan untuk membunuh Rick. Kalaupun berhasil mengalahkan Rick, Rick bisa dengan mudah kabur darinya. Namun Owen berani mengklaim bahwa dia bisa menyingkirkan Rick, dan Patrick tidak bisa memahami bagaimana Owen bisa begitu percaya diri. Bab 1427. Owen, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Aku melepaskanmu karena Patrick bilang begitu. Jika kamu terus mencoba membuat konflik di antara keluarga Scamell, aku tidak akan membiarkanmu. Rick pun meraung marah. Sepertinya kamu bisa menyakitiku, lelucon yang luar biasa. Owen mengejek dan mengabaikan ancaman Rick. Kenapa kamu? Rick pun marah, mengumpulkan energinya di tinjunya dan hendak menyerang Owen. Datanglah padaku. Owen pun mendengus dan hendak mengambil energi potensial dari ranah pedangnya. Kalian berdua, diamlah. Patrick berteriak dan menghentikan keduanya. Owen, aku sudah menjelaskannya. Ini berakhir di sini. Rick dan yang lainnya sempat tersesat, tetapi mereka tahu bahwa mereka salah sekarang. Berhenti ikut campur, kata Patrick dengan dingin. Tapi Owen pun ingin membantah. Tapi Patrick memotongnya saat itu juga. Cukup, ini keputusan terakhirku. Patrick berkata dengan tegas. Bukan hanya Rick, saudara lelakinya yang sedarah, tetapi status dan pengaruh Rick terhadap keluarga juga berada di urutan kedua setelahnya. Dan menghancurkan keluarga Scamell keturunan kedua tidak akan menguntungkan Patrick dengan cara apapun. Oh oke, kalau begitu, Owen tidak punya pilihan selain menyerah melihat betapa bertekadnya Patrick. Owen bermaksud menghilangkan potensi ancaman bagi generasi keturunan pertama di keluarga Scamell. Tetapi karena Patrick tidak menghargainya, tidak ada yang bisa Owen lakukan. Beraninya dia, Rick menghela nafas lega karena Patrick tidak mendengarkan Owen. Namun kebencian terhadap Owen semakin bertambah. Jika Patrick tidak bersikeras melindungi Owen, Rick saat itu juga. Apa yang Rick tidak sadari adalah bahwa Owen akan dapat dengan mudah menggunakan kekuatan energi potensial ranah pedang. Dan Patrick telah menyelamatkan nyawa mereka dengan menghentikan Owen. Igun, ayo pergi. Rick menatap Owen untuk terakhir kalinya dan memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Nigel. Kakek, tunggu. Nigel pun berseru. Rick pun terdiam dan berbalik menatapnya dengan bingung. Ada apa, Nigel? Ada sesuatu yang perlu kukatakan kepada kakek Patrick. Nigel berkata dan menoleh ke arah Patrick. Kakek Patrick, Teresa bukanlah satu-satunya pacar Owen. Wanita Swanto di sebelahnya itu adalah pacarnya Owen juga. Owen telah berselingkuh dari Teresa. Jadi Owen bukanlah pria terhormat. Kamu harus berhati-hati atau Owen mungkin akan menipumu dalam segala hal. Nigel menunjuk Yura dan membeberkan hubungan mereka. Nigel mengetahui dari Renata bahwa Yura adalah pacar Owen juga. Karena Nigel tidak bisa membalas, Nigel memutuskan untuk mengungkap rahasia Owen. Tentu saja akan menjadi ideal jika Teresa dan garis keturunan pertama keluarga Scamell memutuskan semua hubungan dengan Owen karena itu. Tanpa dukungan Patrick, Owen akan rentan dan mereka bisa membalas dendam padanya kapan saja mereka mau.
Bab 1428. Kata-kata Nigel mengejutkan Patrick dan yang lainnya. Owen, apakah itu benar? Apakah kamu selingkuh dari Teresa? Patrick, Damian, dan Penny segera menoleh ke arah Owen tak percaya. Ya, Owen tidak menyangka Nigel mengetahui tentang dia dan Yura, dan Owen terkejut. Jadi Owen tidak tahu bagaimana menjelaskannya itu. Ekspresi Patrick menjadi gelap karena diamnya Owen. Apakah Nigel menceritakan kebenaran? Tidak, Tuan Skamel, Yura hanyalah teman baikku. Dia bukan pacarku, kata Owen ragu-ragu. Meskipun Owen tahu bahwa Yura bertekad untuk melanjutkan hubungan ini, Owen tetap berharap bahwa Yura menemukan orang lain yang dia cintai dan melupakannya. Teresa dan Yura sama-sama wanita yang luar biasa, dan Owen menganggap dirinya beruntung memiliki salah satu dari mereka. Jadi Owen tidak pernah bermaksud berkencan dengan mereka berdua pada saat bersamaan. Itu tidak adil bagi siapapun yang terlibat, dan Owen tidak bisa bersikap egois. Owen tidak pernah berubah pikiran tentang hal itu, dan karena itu Owen tidak pernah benar-benar menerima Yura sebagai pacarnya. Bagus, Patrick sedikit santai mendengar penolakan Owen. Sebaliknya Renata merasa kesal. Owen, ada apa denganmu? Yura itu pacarmu dan keluarga Suwanto bahkan sudah menyetujuinya. Jadi kenapa kamu tidak menyetujuinya? Kenapa kamu tidak mengakuinya? Apakah kamu seorang pria? Renata bertanya dengan tajam atas nama Yura. Apa, Renata, bisakah kamu berhenti mengada-ada? Ekspresi Owen menjadi gelap karena keterlibatan Renata. Meskipun keluarga Suwanto telah menerima hubungannya dengan Yura, semuanya begitu rumit dan Owen tidak siap untuk berkomitmen pada Yura. Jadi Owen merasa dituduh secara salah ketika Renata menguliahi Owen tentang hal itu. Yang paling penting adalah Renata melakukannya di depan Patrick dan yang lainnya, dan Owen pasti akan mendapat masalah karenanya. Aku tidak mengada-ada, aku berkata sejujurnya. Jika kamu menganggap dirimu laki-laki, kamu perlu menjelaskan semuanya kepada Yura sekarang, kata Renata. Renata, lupakan saja, Owen berada dalam posisi yang sulit. Berhentilah membuat dia kesulitan. Yura menarik lengan Renata dan menghentikannya, membuat keributan. Yura tahu bahwa Owen terikat oleh moralitas dan norma-norma sosial. Dan Yura dapat memahami mengapa Owen kesulitan menerima hubungan yang aneh seperti itu. Karena Teresa sudah menerimanya, Yura tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Owen dan tahu bahwa Owen pada akhirnya akan menyerah selama Yura bersikeras. Yura tidak bermaksud memaksa Owen untuk menerimanya, atau Owen mungkin akan melarikan diri. Jadi itu benar. Patrick, Damian, dan Penny memucat saat mereka menyadari sifat hubungan antara Owen dan Yura. Bab 1429. Kamu Owen, beraninya kamu menipu Teresa di belakangnya. Bagaimana bisa? Patrick menatap tajam ke arah Owen. Bukan, itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Tuan Skamel, izinkan saya menjelaskannya. Owen ingin menjelaskan, tetapi disela oleh Patrick karena Owen bisa mengatakan apa saja. Sekarang semuanya terbuka dan saya tidak ingin mendengar alasan apapun. Patrick pun meraung dan menoleh ke arah Teresa. Teresa, apa kamu dengar itu? Owen telah berselingkuh di belakangmu, sungguh sangat tercela. Kamu harus putus dengannya sekarang juga. Patrick semakin gelisah saat berbicara. Kakek, tenanglah, aku sudah tahu soal ini. Jadi Owen tidak berbuat curang di belakangku, kata Teresa malu-malu. Teresa tidak mengira situasinya akan meningkat sedemikian rupa dan tidak tahu bagaimana cara menanganinya. Kamu sudah tahu tentang hal ini? Apa maksudmu? Patrick pun membengkuk kaget, sementara Damian dan Penny saling bertukar pandangan bingung. Ya, aku menyetujui hubungan Yura dan Owen. Kami berdua berpacaran dengan Owen dengan sukarela. Teresa memberanikan diri untuk mengakui kebenarannya. Apakah kamu sadar akan hal ini? Teresa, apa kamu sudah... Patrick tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Patrick tadi mengira bahwa Owen telah berselingkuh di belakang Teresa. Yang membuatnya bingung adalah Teresa mengetahui dan menyetujuinya. Semuanya begitu nyata dan Patrick kesulitan memahami situasinya. Damian, Penny, dan yang lainnya juga kaget. Nigel yang tadinya mengira bahwa Owen adalah seorang penggoda wanita seperti dirinya, sengaja menyebutkan hubungan antara Owen dan Yura di depan keluarga Skamel dengan harapan membuat mereka bermusuhan satu sama yang lain. Ternyata Teresa dan Yura setuju untuk berbagi pria yang sama, dan Nigel begitu terkejut sehingga Nigel meragukan semua yang dia ketahui. Kakek, kamu tidak mengerti. Yura sangat mencintai Owen dan
Baik Owen maupun saya berhutang segalanya kepadanya. Ini adalah urusan kami bertiga dan kami akan menanganinya. Jangan ikut campur, kata Teresa buru-buru. Jangan ikut campur, Teresa. Di sini masyarakat monogami dan kamu menjadi wanita simpanan. Aku ini kakekmu dan aku tidak mungkin bisa menyetujui hal ini. Patrick pun menggerutu. Dengarkan aku, kakek. Aku melakukan ini atas kemauanku sendiri. Bisakah kakek membiarkanku saja, bantah Teresa. Aku tidak peduli jika kamu melakukan ini dengan sukarela. Aku tidak pernah menyetujui sesuatu yang konyol seperti itu, Patrick berkata dengan tegas. Patrick tidak tahu kenapa Teresa begitu toleran terhadap Owen, tetapi Patrick tahu itulah cinta segitiga abnormal dan tidak bermoral. Dan Patrick tidak bisa membiarkan cucunya melakukan tindakan tak tahu malu seperti itu. Bab 1430. Renata merasa tidak senang karena Patrick bersikeras ikut campur dan berkata, "Kau usil sekali, Pak Tua. Ada banyak pria di luar sana yang mempunyai banyak wanita simpanan. Memangnya kenapa kalau Owen punya 2 pacar? Biar ku kasih tahu sesuatu padamu. Owen tidak hanya punya 2 wanita simpanan. Aku dan Rosa akan menjadi pacarnya juga. Kami berempat melakukan ini dengan sukarela. Jadi itu bukan urusanmu," ejek Renata. Apa? Jadi Owen tidak hanya selingkuh dengan 1 wanita, tapi 3 wanita? Setiap orang terguncang sampai ke intinya. Nigel mengamati wajah keempat wanita sebelumnya dan rasa cemburu memenuhi hatinya. Keindahan keempat wanita itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan pria manapun yang memiliki kesempatan untuk berkencan dengan salah satu dari mereka akan sangat beruntung. Namun Owen berhasil memikat hati mereka berempat. Renata, berhentilah mengada-ada. Siapa bilang aku akan menjadi pacar Owen? Ekspresi Rosa menjadi gelap dan melotot pada Renata. Setelah menghabiskan waktu bersama Renata, Rosa tahu betapa ceroboh dan belak-belakannya Renata. Tapi kali ini Renata bertindak terlalu jauh dan Rosa tidak tahan lagi. Aku tidak mengada-ada, Rosa. Apakah kamu lupa bahwa aku sudah mengatakan pada Owen bahwa kita akan menjadi pacarnya juga ketika kita berlatih beberapa hari yang lalu? Dan Owen menjawab iya, kata Renata dan mengedipkan matanya kepada Rosa. Rosa langsung mengerti kalau Renata bermaksud mengerjai Owen karena Owen menolak menerima Yura sebagai pacarnya. Rosa juga sama kesalnya dengan Owen karena hal itu. Rosa mengenal Yura sejak lama dan mereka dekat sejak pertama kali bertemu. Rosa bahkan pernah menyerang Owen untuk mencari keadilan bagi Yura ketika Owen membatalkan pertunangannya dengan Yura. Dan Rosa sangat frustasi karena Owen masih tidak bisa menerima Yura. Ya, aku mulai mengingatnya sekarang. Rosa pun mengangguk dan mengambil sisi Renata. Bohong sekali, kapan aku pernah setuju untuk berkencan dengan kalian berdua? Bisakah kamu berhenti membuat masalah untukku? Owen menjadi tidak berdaya. Owen ingat ketika dia mengajari Rosa metode misteri wanita, Renata menyebutkan bahwa dia bisa menjadi pacarnya juga untuk mendapatkan separuh lainnya. Pada saat itu, Renata hanya bermaksud bercanda dan dia tidak berharap bisa menggunakannya untuk melawan Owen. Kamu tidak setuju, tapi kamu juga tidak mengatakan tidak. Bukankah itu berarti kamu setuju? Goda Renata. Aku? Owen pun langsung terdiam. Bab 1431. Bagus, sangat bagus. Owen, kamu mampu. Kamu bersama 4 wanita sekaligus. Itu juga tidak tahu malu. Patrick merasa sangat marah. Kakek, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Owen merasa sangat frustasi dan Owen ingin menjelaskan banyak hal tetapi menemukan dirinya sendiri berjuang untuk kata-kata yang tepat. Patrick pun mengabaikan protes Owen. Patrick berkata dengan marah, "Teresa, apa kamu lihat ini? Anak nakal ini. Kamu harus putus dengannya sekarang juga." Kakek, aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu saat ini. Tapi Owen tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku tidak akan meninggalkannya. Teresa menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sikap tegas. Bahkan keluarga Suwanto dan keluarga Lestari sudah memberikan persetujuan diam-diam mereka untuk Teresa dan Yura. Tidak ada yang dikatakan Patrick akan berhasil. Dengan perasaannya terhadap Owen, Teresa tidak akan meninggalkan Owen bahkan jika seluruh dunia menentang kebersamaan mereka. Kamu tidak ada harapan. Patrick berada di batas kesabarannya. Patrick tidak mengerti apa yang Owen berikan kepada Teresa agar Teresa begitu setia kepadanya bahkan rela berbagi dengan wanita lain. Itu terlalu tidak masuk akal. Sangat sulit baginya untuk menerimanya. Kakek, Owen dan aku masih ada urusan yang harus kami selesaikan. Kami pamit dulu dari sekarang. Merasa kemarahan Patrick, Teresa tahu tidak ada gunanya memikirkan masalah ini. Jadi, Teresa buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Owen juga sama. Owen tidak ingin terus menderita karena kemarahan Patrick.
Jadi Owen segera bergegas pergi bersama Teresa dan yang lainnya. Ajar, aku sangat marah. Melihat Owen pergi bersama Teresa dan yang lainnya, Patrick juga sangat marah. Dia pun menghantam tinjunya ke pohon besar di sebelahnya dan pohon itu langsung tumbang. Tumbang dengan dentuman keras. Ayah, tenanglah, karena Teresa bersedia terlibat dalam hal ini, biarkan saja, kata Damian. Damian tidak setuju Owen bersama begitu banyak wanita, tetapi Damian berhutang nyawa kepada Owen. Selain itu, Teresa bersikeras ingin bersama Owen, jadi Damian tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Teresa pasti tertipu oleh sikap manis Owen karena usianya. Itu sebabnya dia berada dalam situasi ini. Dalam 2 hari ke depan, suruh dia datang menemui kita sendirian. Saya akan memastikan untuk memberinya nasihat yang tepat dan membantunya melihat titik terang sebelum terlambat. Patrick menarik nafas dalam-dalam, berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya terjatuh. Setelah kejadian itu, Patrick sudah yakin dengan karakter Owen. Patrick merasa Owen mungkin seorang penggoda wanita seperti Nigel. Sebagai kakek Teresa, Patrick tidak akan membiarkan Teresa menghancurkan hidupnya di tangan orang seperti itu. Ya, tidak apa-apa, kata Damian. Setelah itu, Damian pergi bersama Penny dan Patrick. Hanya Nigel, Rick, dan yang lainnya yang tersisa. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Igun pun bertanya. Aku tidak percaya Owen seorang playboy. Saya kira dia anak yang baik. Jadi Owen akhirnya bertengkar hebat dengan keluarga Scamel karena hal ini. Akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Rick pun mencibir. Benar, kakek, kamu harus membalaskan dendam padaku setelah Owen mematahkan kakiku seperti itu, kata Nigel penuh dendam. Nigel, jangan khawatir. Selama Patrick dan yang lainnya bisa meyakinkan Teresa untuk meninggalkan Owen, kita akan bisa menguburnya saat dia kehilangan bantuan dari barisan pertama keluarga Scamel, kata Rick dengan dingin. Owen tidak hanya melukai Nigel dan Igun dengan parah, Owen bahkan menasihati Patrick untuk menyingkirkan barisan kedua. Berkat itu, Rick sangat membenci Owen. Rick hanya ingin menghancurkan Owen untuk membalas dendam.